Wanita ini terkejut karena siswa polos yang baru ia kenal diam-diam menyukainya hingga mampu mengubah kehidupannya. Pertemuan keduanya terjadi karena si wanita sudah mengetahui takdir buruk yang akan ia alami, hingga ia meminta bantuan pada si pria untuk menyelamatkannya dari bahaya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja yuk ke alur filmnya. Cantik, pintar, dan kaya adalah definisi untuk Eun dan Oh, gadis remaja berusia 17 tahun yang kini duduk di bangku SMA. Sebagai putri tunggal, dan Oh tidak memiliki sifat manja dan sombong. Ia bahkan cenderung ringan tangan dan suka membantu. Kepribadiannya yang menyenangkan membuatnya memiliki banyak teman. Ia juga sudah bertunangan dengan seorang pria tampan bernama Baekhyung, teman masa kecilnya yang sangat ia sukai. Hidupnya nyaris sempurna tanpa celah, kecuali sebuah fakta jika Dan Oh mengidap kelainan jantung semenjak lahir dan perasaan cintanya yang tidak pernah tersambut oleh tunangannya sendiri. Pertunangannya terjadi atas pengaturan dari ayahnya sebagai bentuk bisnis antar dua keluarga. 왜 딴 사람한테 말하는 느낌이 들지? Baekhyung sendiri adalah remaja yang kasar dan sombong. Ia sering merundung dan menindas teman-temannya. Ketika ia jengkel karena suatu hal, tanpa segan ia akan melampiaskannya kepada siapapun yang ada di hadapannya. Bersama Namju dan Dohwa, mereka dijuluki sebagai trio keren yang memiliki pengaruh dan kekuasaan di sekolah. Meskipun terlihat dingin dan kasar, tapi sebenarnya Namju memiliki hati yang hangat, sementara Dohwa adalah remaja yang periang dan sangat ramah. Suatu hari, Dan Oh berjalan di koridor sekolahnya, disusul oleh kedatangan trio keren dari arah berlawanan. Ketiga remaja itu melihat dan tersenyum ke arah Dan Oh, yang membuat Dan Oh percaya diri dan mengira jika ia adalah pusat perhatian. Tiba-tiba seorang siswi berjalan dengan terburu-buru sembari membawa sekotak peralatan. Ia menabrak Namju yang berjalan paling depan. Keduanya pun terjatuh dan tanpa sengaja bibir keduanya bersentuhan. Kejadian itu pun menjadi tontonan semua siswa. Dan Oh membantu siswi tersebut yang diketahui bernama Juda. Ia memarahi teman-temannya karena mengolok-olok Juda. 너가 A3면 다야? Juda sendiri adalah siswi miskin yang mendapat beasiswa dari yayasan milik keluarga Namju. Setelah Dan Oh pergi meninggalkan kerumunan, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia merasa lingkungan di sekitarnya seolah berkedip. Di detik berikutnya, ia sudah duduk di bangku kelas dan mengerjakan ujian bahasa Korea. Masih belum bisa memahami keadaan, Dan Oh kembali mengalami kedipan dan sedetik kemudian ia baru selesai mengerjakan ujian bahasa Inggris. Dan Oh merasa bingung dengan apa yang dialaminya. Ia mengira jika dirinya mengalami hilang ingatan karena tak bisa mengingat apapun yang terjadi setelah mengalami kedipan. 너 장난치는 거지? Sepulang sekolah, ia pergi berkonsultasi dengan dokter pribadinya. Namun dokter berkata jika kondisi Dan Oh baik-baik saja. Ia menasehatinya agar tidak terlalu sering membaca komik sehingga mengurangi halusinasi. 이명은 푹 자면 사라질 거고 Berita Dan Oh mengunjungi rumah sakit seorang diri membuat Baekhyung ditegur oleh ayahnya. Karena Baekhyung tak mendampingi tunangannya, ayah Dan Oh kesal dan menunda kesepakatan bisnis bersama ayah Baekhyung. Merasa kesal, Baekhyung pun menegur Dan Oh karena selalu melibatkan keluarga dalam urusan keduanya. Ketika Dan Oh mencoba menjelaskan alasannya ke rumah sakit, Baekhyung justru tak mau mendengarkannya dan berlalu pergi. 평소처럼 심장 핑계만 대. 오버하지 말고. Di kelas, Dan Oh kembali mendapatkan kedipan dan membuatnya tiba-tiba sudah berseragam olahraga. Sedetik kemudian, kedipan itu terjadi lagi dan ia sudah duduk di kantin. Kedipan demi kedipan membawanya berpindah tempat dalam waktu yang sekejap. Dan Oh mengira jika dirinya sedang berhalusinasi. Namun kemudian, ia berubah pikiran dan menyimpulkan bahwa dirinya bisa melakukan teleportasi. Untuk mencari tahu keadaan yang tengah dialaminya, ia pun mencari buku referensi di perpustakaan. Di sebuah rak, ia menemukan sebuah buku yang melayang. Ketika ia hendak mengambilnya, tulisan bertajuk rahasia yang tertera di sampul buku terlihat bergerak sendiri. Merasa penasaran, Dan Oh membuka halaman buku itu dan membawanya melihat sebuah adegan mengenai dirinya. Ia pun terkejut dan nyaris terjatuh. Dan beruntungnya, Baekhyung sudah berdiri di belakangnya dan membantunya. Baekhyung mengira Dan Oh sengaja mengikutinya ke perpustakaan. 여기까지 따라왔냐?
Saat di kantin sekolah, semua gadis menyambut kedatangan peri cumi kering alias Koki Jin Michae. Jin Michae cukup populer karena wajahnya yang tampan dan kepribadiannya yang ramah. Sembari membagikan makanan, ia selalu tersenyum, terutama di hadapan para siswi. Dan Oh melihat hidangan kari yang membuatnya teringat pada cuplikan adegan di mana ia membuka buku bertajuk Rahasia. Dalam adegan tersebut, ia melihat dirinya terjatuh ke lantai dengan siraman kuah kari di bajunya. Untuk berjaga-jaga, kini ia memilih melewati hidangan kari itu. Namun rupanya, Dan Oh tak bisa menghindari kesialan. Niat hati ingin membantu Juda yang hendak dirundung oleh Iljin dan kawan-kawan. Namun pada akhirnya, ia tetap terjatuh dengan tumpahan kuah kari milik Juda. Kejadian memalukan itu pun langsung menjadi tontonan dan direkam oleh sebagian siswa. Beruntungnya, Namju datang dan membubarkan kerumunan. Ia pun membantu Dan Oh. Keanehan kembali terjadi ketika ia berdiri di balkon gedung. Dan Oh melihat sebuah lubang hitam yang melayang di hadapannya. Sementara Jin Michae terlihat sedang memperlihatkan fenomena tersebut dengan ekspresi yang datar. Dan Oh teringat pada rak buku di perpustakaan dan bergegas memeriksanya. Di sana ia mendapati fenomena yang sama. Pada akhirnya, Dan Oh pergi ke kantin untuk menemui Michae dan meminta penjelasannya. 있잖아요, 이상한 거. 까맣게 막 뚫린 거. Ia juga membuka buku bertajuk Rahasia yang tergeletak di atas meja. Di dalam buku itu tergambar banyak kejadian yang sudah pernah ia alami. Michae lalu menjelaskan bahwa sebenarnya Dan Oh dan semua yang ada di sana adalah tokoh di dalam buku komik. Kedipan-kedipan yang dialaminya adalah lompatan adegan dari yang satu ke yang lain, seperti membuka halaman baru di dalam buku. Mendengar hal tersebut, Dan Oh langsung menyebut Michae gila dan pergi meninggalkannya. Michae berusaha meyakinkan Dan Oh dengan menunjukkan fenomena ponsel yang melayang di udara. Ia meminta agar Dan Oh menerima fakta tersebut. 다음 장면이면 금방 멀쩡해질 테니까. Sepanjang waktu Dan Oh merenungi perkataan Michae. Ia juga berusaha menyampaikan fakta tersebut kepada teman-temannya. Namun tak ada seorang pun yang percaya. Dan Oh mulai berpikir untuk menerima fakta itu dan menganggap dirinya sebagai peran utama dalam cerita buku komik. 만화 속 캐릭터라니. Ia pun kembali menjalani aktivitasnya dengan riang dan ringan, dengan semua perhatian yang tertuju padanya. Namun ia kembali terkejut ketika menyadari bahwa tokoh utama di komik itu bukanlah dirinya, melainkan Juda dan Namju. Hal itu disadarinya ketika Dan Oh kembali membantu Juda untuk menghadapi perundungan. Mendengar bunyi mesin motor yang sedang melaju, ia mengira jika pangerannya akan datang menolong. Dan benar saja, Namju datang menghentikan kenakalan teman-temannya, kemudian berjalan ke arah Dan Oh. Alih-alih meraih tangannya, ternyata Namju memegangi lengan Juda, sembari mendeklarasikan bahwa Juda adalah miliknya dan tak ada boleh siapapun yang mengganggunya. Beberapa saat kemudian, sosok Namju dan Juda seperti disorot oleh cahaya yang membuat keduanya tampak bersinar. Semenjak saat itu, Juda resmi menjadi pesuruh Namju yang bertugas membawakan barang Namju selama di sekolah. Dan Oh segera mendatangi Michae untuk memastikan hal tersebut. Ia langsung membuka buku komik dan memeriksa halaman awalnya. Dan Oh sangat terkejut ketika melihat dirinya terdaftar sebagai tokoh pendukung dalam komik yang menceritakan kisah cinta antara Namju dan Juda. Ia tak bisa menerima fakta tersebut, namun Michae terus meyakinkannya. Ia berkata bahwa dalam dunia komik, semua kemungkinan bisa saja terjadi, tergantung bagaimana kemauan si penulis. Dan Oh sangat jengkel karena merasa hidupnya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Ia pun mengolok penulis komik tersebut. 유치해. Tiba-tiba terdengar bunyi klik sebagai sebuah tanda yang mengisyaratkan jika semua pemeran harus kembali memainkan cerita. Sedetik kemudian, Dan Oh sudah duduk di ruangan melukis bersama teman-temannya. Ia kembali melihat sosok Juda disinari cahaya terang dan membuatnya ingin mencoba duduk di tempat Juda berada. Namun, cahaya tersebut justru mengikuti kemanapun Juda bergerak, yang membuat Dan Oh menyerah.
Guru menunjuknya sebagai model lukisan dan ia pun dengan senang hati melakukannya karena mengira akan kembali mendapat perhatian dari seisi kelas. Namun perhatian mereka hanya tertuju pada tokoh utama pria yang menggambar wajah Juda dengan sangat baik, alih-alih menggambar wajah Dan Oh sebagai model. Untuk menarik perhatian, Dan Oh memecahkan patung di sampingnya sehingga membuat seisi kelas menoleh ke arahnya. Namun sedetik kemudian ia kembali duduk manis sebagai model dan patung pecah itu seolah tak pernah ada. Dan Oh merasa frustasi dengan keadaan tersebut. Ia pun kembali mendatangi Michae dan sempat melihat beberapa benda melayang di sekitarnya. Kepada Michae ia mencurahkan kekecewaannya yang bertubi-tubi. Pertama, karena mengetahui bahwa dirinya hidup di dunia komik, mengira sebagai pemeran utama. Ternyata ia hanyalah peran pendukung. Bahkan saat ini ia tak bisa menentukan kisah hidupnya sendiri. 내가 받아들일 수 있게 설명하라고요. Michae kemudian mengambil sebuah alat peraga untuk menjelaskan keadaan itu pada Dan Oh. Michae mengumpamakan mereka semua sedang dalam pertunjukan panggung sandiwara yang memainkan peran sesuai arahan penulis cerita. Di luar panggung semua bebas melakukan apapun tanpa mempengaruhi cerita. Namun di dunia komik semua harus berjalan sesuai rencana atau bisa disebut sebagai takdir. Mendengar penjelasan itu, Dan Oh merasa tertantang untuk merubah takdir hidupnya dan membuat kisahnya sendiri. Selanjutnya yang akan dilakukan Dan Oh adalah berusaha melawan penulis. Namun setiap kali ia ingin melakukannya, semua anggota tubuhnya tak bisa bergerak sesuai dengan keinginan. 그치, 작가 양반이 순순하게 먹을 걸 줄 리가 없지. Hanya kepada Michae Dan Oh bisa menceritakan semua yang dialaminya. Namun ketika ia menceritakan tentang lubang hitam yang dilihatnya tempo lalu, Michae melarangnya untuk mencari tahu lebih lanjut karena hal itu cukup berbahaya. Ia khawatir Dan Oh tak bisa menanggung akibatnya. Belum sempat Dan Oh bertanya lebih lanjut, bunyi klik kembali terdengar dan Dan Oh sudah berada di dalam kelas. Namun lagi dan lagi, keberadaannya hanya untuk mendukung adegan romantis antara Namju dan Juda. Ketika ia sedang kesal dengan nasibnya sebagai pemain figuran, Baekhyun mendatanginya dan menambah kekesalannya. Namun Dan Oh mengucapkan kalimat yang berlawanan dengan isi hatinya yang berakhir dengan menangis. Bahkan jantungnya terasa nyeri akibat penolakan Baekhyun. Hal itu pun semakin memacu tekadnya untuk merubah alur cerita kehidupannya di dunia komik. 당신한테서 꼭 되찾고 말겠어. Dan Oh pada akhirnya kembali melihat kejadian di masa depan ketika ia sedang berusaha merapikan lokernya. Namun lagi-lagi penulis mengembalikan semua barang di tempat semula. Dalam adegan itu tergambar jika dirinya akan mengalami cedera kaki akibat mencoba menolong Juda yang hendak terjatuh dari tangga. Untuk mengantisipasinya, ia pun menggunakan alat pengaman lengkap. Namun lagi-lagi penulis mengembalikan posisinya ke tempat yang ditentukan dan kakinya terasa terkunci untuk bergerak. Tubuhnya kembali berderak di detik ia harus terjatuh dari anak tangga. Beruntungnya kali ini kakinya tidak sampai terkilir parah karena ada punggung seseorang yang menahan tubuhnya sebelum menyentuh tanah. Namun sayang Dan Oh tak bisa melihat dengan jelas wajah pria tersebut yang membuat jantungnya berdebar-debar. Semenjak kejadian itu, Dan Oh memutuskan untuk mengejar siswa tersebut karena ia bisa membantu merubah takdir kehidupannya. Tanpa mengetahui nama dan wajah, Dan Oh mencarinya dengan menyentuh punggung setiap siswa pria di sekolah. Usahanya belum juga berhasil, namun ia tidaklah menyerah. 이 느낌 아니야. 수고해라. Selagi kedua tokoh utama sedang asyik saling menggoda, Dan Oh bergabung dalam permainan bola tangan dan sengaja memasang tubuhnya agar terkena lemparan bola. Dengan begitu, siswa misterius itu pun kembali datang untuk menolongnya. Namun lagi-lagi, ia tak bisa mengenali wajahnya karena tersorot cahaya. Meskipun belum bisa memastikan sosok siswa misterius itu, namun Dan Oh lebih optimis dalam menjalani perannya sebagai figuran. Ia dengan senang hati membantu Juda untuk lepas dari perundungan dan menciptakan suasana romantis antara Juda dengan Namju. Suatu hari ia melihat sosok misterius itu tengah berdiri di taman. Dan Oh pun segera berlari mencarinya. Setibanya di taman, Dan Oh mengira sudah kehilangan sosok itu. Namun ternyata siswa tersebut sudah berdiri di belakangnya dan membantunya meraih payung. Dengan menggunakan payung tersebut, Dan Oh sengaja menghalangi cahaya sehingga bisa membantunya melihat wajah siswa misterius tersebut.
Dan Oh tak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika melihat wajah tampan siswa tersebut. Belum juga puas menikmati pemandangan di hadapannya, kedipan kembali terjadi dan tiba-tiba ia sudah berada di atas ranjang rumah sakit. Ia pun merasa kesal karenanya. 얼마나 힘들게 찾았는데. Sewaktu berjalan di koridor rumah sakit, Dan Oh bertemu dengan Do-hwa. Do-hwa berkata jika sikap Dan Oh akhir-akhir ini terlihat aneh, mengingat kelakuannya kemarin yang sibuk berburu punggung siswa pria. Mendengar ucapan itu, Dan Oh tak percaya jika Do-hwa bisa mengingat kejadian yang sudah lampau, karena tokoh komik pada umumnya tak akan ingat apapun yang terjadi. 나랑 등 부딪힌 게? 네 인생을 바꿀 남자니. Dengan antusias, Dan Oh berkata bahwa mereka semua adalah tokoh di dalam buku komik. Untuk membuktikannya, Dan Oh sengaja melukai hidung Do-hwa hingga berdarah dan mengatakan jika rasa sakitnya akan hilang begitu cerita komik berlanjut. Sedetik kemudian, Do-hwa sudah berjalan menemui kakaknya dan rasa sakit di hidungnya sudah hilang. Bahkan tak ada sisa darah sedikit pun. 이야기가 시작되면 모든 게 원래대로 돌아갈 거니까. Sewaktu di kelas, Dan Oh baru mengetahui jika siswa pria itu ternyata berada di kelas yang sama dengannya. Keberadaannya selama ini tak pernah disadari karena siswa itu hanya tokoh figuran sepele. Bahkan tak ada papan nama yang tertempel pada kemejanya. Karena tak mengetahui namanya, pada akhirnya Dan Oh memberinya nama Haru. Selama jam olahraga, semua siswi wanita sibuk menyemangati trio keren. Namun Dan Oh justru sibuk memperhatikan dan mengagumi Haru. Do-hwa mencari Dan Oh ketika ia mulai mempercayai ucapan Dan Oh bahwa mereka adalah tokoh komik. Hal itu disadarinya ketika ia bermain piano dan air mata menetes dari matanya. Mulutnya terkunci ketika Juda datang hanya untuk mengatakan padanya bahwa ia mengandalkan Do-hwa dan menyebutnya sebagai malaikat pelindung. Dialog tersebut biasa dijumpai ketika tokoh utama wanita berbicara dengan peran pendukung pria yang juga menaksirnya. Dan Oh tengah bersama dengan Mi-chae ketika Do-hwa menemuinya. Setelah mendengar cerita Do-hwa, Mi-chae pun mengeluarkan alat peraga dan memulai penjelasannya. Tiba-tiba Dan Oh sudah berada di ruangan dokter bersama ayahnya. Selagi ia dalam perawatan, dokter menjelaskan pada ayahnya bahwa kerusakan jantung Dan Oh semakin parah yang kemungkinan usianya tidak akan lama lagi. 심장에 큰 손상이 가고 있다는 얘긴데요. Mengetahui hal itu, tekad Dan Oh pun semakin kuat untuk merubah cerita kehidupannya. Ketika ia kembali melihat sketsa masa depan, ia berusaha merubah kisah tersebut dengan meminta bantuan Haru. Meski tak mengucapkan sepatah kata pun, namun Haru memahami ucapan Dan Oh dan menurutinya. Namun usaha Dan Oh untuk merubah cerita belum juga berhasil. Lagi-lagi ia hanya berfungsi sebagai jembatan cinta antara Namju dan Juda. 괜찮아? Bahkan Do-hwa juga sudah menyadari fungsi perannya sebagai tokoh komik, yakni mengikuti kemanapun Namju pergi. Pada malam hari, Dan Oh dan Saemi pergi membeli gantungan kunci. Dan Oh mengeluh kepada penulis karena membuat cerita seperti itu hanya untuk melihat adegan Juda bekerja paruh waktu. Seorang pelanggan membuat Juda kesulitan dan Do-hwa membantunya hingga mengantarnya pulang. 도아야, 너 아니었음. Seperti cerita cinta pada umumnya, Namju sudah menunggu Juda di ujung jalan dan menunjukkan kecemburuannya ketika melihat Juda bersama Do-hwa. Setelah mengetahui kondisi jantung putrinya, ayah Dan Oh menyarankannya untuk berhenti sekolah dan melakukan perjalanan menyenangkan bersama. Dan Oh menolak tawaran tersebut karena ia ingin ikut serta di acara karya wisata bersama teman-temannya. 이번 여름 캠프 진짜 가고 싶은데 나 소풍 같은 거 한 번도 안 가봤잖아. 응? Di lain sisi, Baekhyun kembali ditegur oleh ayahnya. Kali ini pimpinan Eun menunda investasi dan ayah Baekhyun menduga hal itu dikarenakan anaknya yang kurang perhatian kepada Dan Oh. Setiap kali mendapat teguran, Baekhyun kemudian melampiaskan kekesalannya pada Dan Oh. Ketika Dan Oh memberikan gantungan kunci yang dibelinya waktu itu, Baekhyun menolaknya dengan cara yang sangat kasar. Ia menginjak-injak muda tersebut. Melihat hal itu, Dan Oh pun menangis dan semua teman-teman mengerumuninya. Begitu adegan tersebut usai, Dan Oh langsung tertawa karena nasibnya di dalam cerita komik itu sangat menyedihkan. Bahkan ia tak bisa berbuat apapun untuk melawan kehendak penulis.
Setibanya rombongan itu di sebuah pantai, Saemi memberikan Dan-oh batu cinta. Ia menceritakan mitos tentang pasangan yang mematahkan lempengan batu dan menuliskan harapan di sana. Dipercaya harapan itu akan terwujud. Tiba-tiba Dan-oh kembali melihat sketsa masa depan dan melihat Haru sedang berdiri di pinggir pantai. Ia pun segera mencarinya setelah sempat mengira Haru tidak ikut di acara piknik itu. Begitu bertemu dengannya, Dan-oh langsung menjelaskan sketsa yang akan terjadi padanya. Ia juga meminta bantuan Haru untuk menghentikan dirinya ketika nanti ia berjalan memasuki air laut. 팔을 잡든 다리를 걸든 무슨 수를 써서라도 날 막아줘. 알았지? Dan-oh berusaha memastikan hal itu dengan mengatakannya secara berulang-ulang karena Haru tak mengeluarkan sepatah kata pun. 1 detik kemudian, Dan-oh sudah berdiri di hadapan Baekhyun dan mematahkan lempengan batu bersamanya. Baekhyun langsung melemparkan lempengan batu itu ke laut dan Dan-oh mencoba mencarinya. 물어까지 쳤어 지금? Sembari berjalan menuju air laut, Dan-oh kembali menoleh ke arah Haru, berharap agar Haru bergegas menolongnya. Namun hingga ia berhasil mendapatkan lempengan batu itu, Haru ternyata sama sekali tak datang, yang membuatnya kian kecewa. Sekali lagi, ia gagal merubah nasibnya dan mengikuti kehendak si penulis. Dengan putus asa, Haru berusaha meletakkan lempengan itu di atas tumpukan bebatuan dan menuliskan harapannya. Namun lagi-lagi tumpukan batu itu gugur meskipun ia sudah mencobanya berkali-kali. Di lain sisi terlihat pasangan Namju dan Juda yang berhasil membuat tumpukan batu dengan sempurna dan meletakkan batu cinta milik mereka di atasnya. Keduanya terlihat sangat bahagia dengan tatapan mata Namju yang penuh cinta terhadap Juda. Setelah Dan-oh pergi, Haru mendatangi tumpukan batu itu dan melihat harapan yang ditulis Dan-oh di sana, bahwa ia ingin tetap hidup. Untuk pertama kalinya, Haru mengucapkan nama Dan-oh. 은단호. Tampaknya adegan komik Dan-oh belum usai. Selanjutnya, penulis membawa Dan-oh berjalan menghampiri Baekhyun yang tengah asyik bersama 2 teman wanitanya. Dengan mata merah menahan tangis, Dan-oh berdiri mematung di hadapan Baekhyun, meskipun dalam hatinya sibuk mengumpat sikap Baekhyun yang begitu menyebalkan. Namun penulis membuatnya diam dan air matanya terus menetes, sehingga ia tampak menyedihkan dan menjadi bahan ejekan teman wanita Baekhyun. 불쌍한 척 하는 거지. 백경한테 관심 얻으러. Ketika acara pendakian malam, Dan-oh sudah menduga jika dirinya pasti akan dipasangkan dengan Baekhyun dan Namju akan dipasangkan dengan Juda karena mereka berdua adalah tokoh utama. Sebelumnya, Dan-oh sudah melihat sketsa di masa depan di mana Baekhyun terlihat marah karena mencarinya kemana-mana. Sementara semua siswa berjalan berpasangan, terlihat Haru berjalan seorang diri memasuki kawasan hutan terlarang. Dan-oh berjalan bersama Baekhyun menyusuri hutan tersebut. Tiba-tiba terdengar bunyi klik dan seketika jantung Dan-oh terasa nyeri. Alih-alih menolongnya, Baekhyun justru meninggalkan Dan-oh sembari berkata bahwa ia tak akan menyukainya karena sakit-sakitan. 이래서 Setelah Baekhyun pergi, Dan-oh kembali merasa sehat dan melanjutkan perjalanannya seorang diri menyusuri hutan. Namun ia sadar jika perannya hanya sebagai jembatan cinta antara Namju dan Juda. Ia pun berteriak sangat keras sehingga membuat Juda merasa ketakutan dan memeluk Namju. Sementara itu, Baekhyun yang sudah kembali ke penginapan mulai menyadari kejadian lampau yang pernah dialaminya. Ia pun teringat sudah meninggalkan Dan-oh dalam keadaan kesakitan di hutan. Ia pun lalu pergi bergegas mencarinya. Merasa tersesat, Dan-oh duduk sendiri di tengah hutan dengan perasaan takut yang luar biasa. Beruntungnya Haru datang dan Dan-oh langsung berlari memeluknya. Haru kemudian membawa Dan-oh memasuki kawasan hutan terlarang yang di dalamnya terdapat air terjun dan ribuan kunang-kunang, serta adanya sebuah pohon dengan bunga merah bermekaran. Dan-oh sangat menikmati pemandangan malam itu. Ia merasa bersyukur atas kehadiran Haru karena bisa membantunya untuk merubah jalan cerita hidupnya. 로만 가야 된다는 게 좀 슬펐거든. Saat sedang asyik-asyiknya berduaan, tiba-tiba terdengar bunyi klik. Kali ini rombongan wisata sudah berada di istana kuno. Dan-oh kembali mencari Haru dan mendapatinya sedang sibuk menggambar. Keduanya kemudian berkeliling di istana.
Di suatu tempat, mereka menemukan sebuah kotak kuno yang terkubur di tanah. Di dalam kotak itu terdapat Norigaya bergambar bunga merah yang semalam mereka lihat di tengah hutan. Namun bunyi klik kembali terjadi dan adegan berpindah ke stasiun kereta. Rombongan wisata itu hendak kembali pulang. Dan Oh memandangi Haru dari kejauhan dan mengira jika Haru pasti sudah melupakannya. Sepanjang perjalanan pulang, Dan Oh dan Baekhyun duduk terpisah sementara Namju dan Juda semakin lengket. Kelas diramaikan oleh kegiatan Suchul menjual foto hasil jepretannya selama wisata kemarin. Para siswi berebut foto trio keren dan membuat Suchul menghasilkan banyak uang karenanya. Saemi juga memberikan 2 lembar foto kepada Dan Oh, namun Dan Oh hanya mengambil lembaran foto yang berisi dirinya dengan sosok Haru di latar belakang. Ia mengabaikan foto Baekhyun. Melihat sikap Dan Oh, Baekhyun pun merasa heran sekaligus jengkel. Do-hwa menceritakan rasa frustasinya pada Dan Oh karena Juda tidak pernah mengingatnya dan ia hanya bisa melihat Juda dari belakang. Dan Oh meyakinkannya bahwa cerita bisa dirubah seperti yang sudah ia alami. Hal itu pun ia ceritakan pada Michae bahwa Haru membantunya merubah nasib. 하루랑 같이 있으면 콘티가 바뀌는 게 맞거든요. Ketika Dan Oh menyebutkan nama Haru, Michae lantas bertanya asal muasalnya. Ia lalu menegaskan kepada Dan Oh, jika peran figuran sudah diberi nama, maka jalan cerita pun akan menjadi kacau. Karena merasa kesal, Michae pun mengusir Dan Oh pergi. Haru sepertinya menyadari bahwa dirinya adalah peran figuran dalam buku komik. Ia membantu teman-temannya yang sedang kesulitan dan menolong Baekhyun sewaktu hampir terkena lemparan bola. Dengan sadar ia menyebutkan kata Haru sebagai nama dirinya ketika Baekhyun menanyakannya, yang kemudian akan dilupakan oleh Baekhyun ketika adegan berikutnya dimulai. Namun di hadapan Dan Oh, ia bersikap polos dan irit bicara sehingga Dan Oh mengira bahwa Haru sudah lupa kebersamaan mereka berdua selama karya wisata. 이렇게. Dan Oh sangat bahagia ketika bisa duduk di samping Haru dan keduanya asyik bermain dengan cahaya matahari yang menerobos ke dalam ruangan. Melihat kedekatan keduanya, Baekhyun merasa kesal dan sedikit cemburu. Tiba-tiba terdengar bunyi klik dan Baekhyun sudah berdiri di hadapan Dan Oh. Ia memarahinya lalu mendorong Haru hingga membuatnya terluka. Dan Oh kembali merasakan nyeri hebat di jantungnya dan akhirnya tak sadarkan diri. Dan Oh terbangun di ranjang rumah sakit dan bertemu dengan Dr. Lee. Kepada dokter ia berkata bahwa dirinya sudah mengetahui kondisi jantungnya yang kian memburuk dan waktunya tak akan lama lagi. Namun Dan Oh tak putus asa karena ia sudah bertekad untuk merubah cerita hidupnya. 쌤, 너무 슬픈 눈으로 보는 거 아니에요? 단호야. Perkataan Michae mulai terbukti tentang kacaunya jalan cerita akibat ulah Dan Oh yang memberikan nama pada Haru. Taman bunga di halaman rumahnya menghilang dan Haru mulai dikenali oleh teman-temannya. Selagi ayahnya makan malam bersama keluarga Baekhyun, Dan Oh memilih tinggal di sekolah sambil memikirkan keberadaan Haru. Atas ketidakhadiran Dan Oh di acara itu, ayahnya beralasan jika Dan Oh sedang merasa lelah karena cintanya yang selalu bertepuk sebelah tangan. Setelah pimpinan Eun pulang, ayah Baekhyun kembali menghajar putranya. Ia merasa kecewa karena Baekhyun tak bisa memenuhi harapannya. 은단어크 기집애. 귀좀 잘 좀 맞추라고! Keesokan harinya Baekhyun melampiaskan kekesalannya itu pada Dan Oh karena ia sengaja tak hadir di acara makan malam. Hujan tiba-tiba mengguyur area itu, namun Baekhyun tetap bergeming di sana dan menghancurkan jam tangan milik Dan Oh. Ia menyebut Dan Oh sengaja menggunakan penyakit jantungnya untuk mendapatkan semua keinginannya, bahkan menyebutnya berpura-pura sakit. 갖고 싶은 거 다 가지면 살았지. Sedetik kemudian Haru sudah ada di sana dan melayangkan tinju ke wajah Baekhyun. Haru mengajak Dan Oh pergi dan Baekhyun menanyakan namanya. Berbeda dengan adegan sebelumnya, kali ini Haru enggan menyebut namanya. Ia hanya berkata bahwa Baekhyun akan segera melupakannya begitu adegan berikutnya dimulai. Dan Oh pun sangat terkejut mendengar Haru mengatakan itu. Ternyata Haru selama ini selalu memperhatikan Dan Oh. Sebenarnya ia ingin tahu nama Dan Oh meskipun ia tak tahu siapakah dirinya sendiri. Ketika Dan Oh melihat lubang hitam di waktu itu, ia juga melihatnya.
Haru mengaku jika dirinya juga mengalami kedipan dan sering mendengar bunyi klik ketika adegan akan berganti. Ia juga bisa mengingat kejadian yang sudah dialaminya, termasuk mengingat sosok Dan-oh. Semua itu diyakininya karena Dan-oh yang memulainya. Setelah mendengar pernyataan itu, Dan-oh merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada penulis. Bunyi klik kembali terdengar dan Baekhyun sedang berjalan ke arahnya. Ia meminta maaf atas sikapnya tadi. Namun Dan-oh berkata bahwa mulai saat ini ia akan berhenti menyukai Baekhyun. Selama ini keduanya merasa tersiksa karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Dan-oh berjanji bahwa keputusannya itu tak akan mempengaruhi bisnis keluarga. Sembari meminta maaf, Dan-oh memutuskan pertunangannya dengan Baekhyun. 미안했어. Bunyi klik kembali terdengar, pertanda bahwa peran panggung untuknya sudah berakhir. Dan-oh tak menyangka jika peran panggungnya kali ini sangat berbeda, karena ia berani memutuskan Baekhyun. Sementara Baekhyun hanya diam memperhatikan perilaku Dan-oh yang terlihat aneh, sekaligus merasa bingung dengan dirinya sendiri. Dan-oh sedang memikirkan Haru dan tanpa sadar ia tersenyum setiap kali membayangkan sosok Haru. Di tempat berbeda, Haru juga terlihat sedang memikirkan Dan-oh, sembari memeriksa bekas luka sayatan di telapak tangannya. Saat di sekolah, keberadaan Haru mulai dikenali oleh teman-temannya. Dan-oh bersama Do-hwa membawanya ke perpustakaan untuk memberinya penjelasan melalui alat peraga milik Mi-chae. Dan-oh berkata, jika terdengar bunyi klik, itu artinya adegan panggung dimulai, dan mereka semua hanya bisa bergerak dan berucap sesuai rencana penulis. 넌 스테이지 안으로 들어갈 수 있으니까 확실히 바꿀 수 있을 거야. Namun setelah adegan panggung berakhir, mereka bebas berkata dan bersikap apapun. Setiap orang memiliki perannya masing-masing ketika adegan panggung, dan mereka hanyalah pemain pendukung untuk kisah cinta antara Namju dan Juda. Itulah sebabnya Dan-oh meminta bantuan Haru guna merubah papan cerita sehingga ia bisa hidup lebih lama lagi dan melakukan semua keinginannya. Mi-chae lalu meminta Dan-oh untuk menghentikan rencananya karena bisa mengacaukan cerita. Namun Dan-oh tak menghiraukan permintaan itu dan pergi dengan perasaan kesal. 도움 안 될 거면 방해나 말아요. Do-hwa membantu Juda membawakan tumpukan buku dan Juda kembali menyebutnya sebagai malaikat. Sebagai ucapan terima kasih, Juda membelikan es krim dan menikmatinya bersama di atap gedung. Namju datang dan melihat kebersamaan mereka. Merasa cemburu, Namju menegaskan pada Do-hwa agar tidak menyentuh miliknya. Ia pun pergi dengan perasaan marah dan Juda mengikutinya. Namju sebenarnya merasa kecewa karena sebelumnya Juda sempat mengatakan bahwa ia ingin menjadi temannya. Padahal Namju sebenarnya berharap lebih dari hubungan itu. 그 말 하려고 여기까지 따라온 거냐? Adegan pertengkaran pasangan tersebut juga disaksikan oleh Do-hwa dan Haru dari dalam kelas. Do-hwa bertanya-tanya, akankah papan cerita berubah jika Juda menyadari dirinya sendiri? Ia ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Juda. Saat itu Dan-oh kembali melihat sketsa masa depan yang mana menggambarkan acara ulang tahun Namju. Dalam sketsa itu, Namju akan mengumumkan Juda sebagai kekasihnya serta menyiapkan kek stroberi khusus untuknya. Demi merubah papan cerita, Dan-oh meminta bantuan Haru untuk turut hadir di acara tersebut. 그러면 너가 필요하다고. 너만 할 수 있는 일이잖아. Beberapa saat kemudian, bunyi klik kembali terdengar. Terlihat Baekhyun memasuki lapangan tenis dan bermain melawan Haru. Dan-oh sibuk memperhatikan Baekhyun yang mengalahkan Haru dengan sekali lemparan. Begitu adegan panggung usai, Baekhyun justru dikalahkan oleh Haru dengan telak, serta Dan-oh kembali memperhatikan Haru. Do-hwa menasihati Baekhyun agar bersikap lebih baik kepada Dan-oh karena ia benar-benar sakit dan keberadaan Haru adalah untuk membantunya hidup. Selain tak mengerti maksud ucapannya, Baekhyun juga tak ingat sosok Haru seperti apa. Mi-chae menyadari jika papan cerita mulai banyak berubah, padahal sebelumnya ia sudah memperingatkan pada Haru untuk menghentikan Dan-oh karena itu adalah alasan keberadaannya di sini. Ia juga memperingatkan mengenai bekas luka sayatan di telapak tangannya yang akan terasa sakit setiap kali Haru ikut campur lebih dalam dan melewati batas sebagai peran figuran.
점점 통증이 심해질 거야. Di acara ulang tahun Namju, hanya tamu yang bisa menunjukkan undangan yang bisa masuk ke dalam. Sebelum bunyi klik terdengar, dan Oh mengarahkan Dohwa dan Haru agar berusaha melakukan perubahan sekecil apapun di pesta itu. Tak lupa ia menceritakan sketsa masa depan yang dilihatnya, sehingga Dohwa dan Haru bisa tahu apa yang harus dilakukan nanti. Bunyi klik kembali terdengar, dan Oh sudah berdiri di samping Baekhyun dan Dohwa sudah menenteng biola untuk dimainkannya di pesta tersebut. 망할 스테이지, 망할 바이올린. Sementara Haru terhalang masuk karena tidak memiliki surat undangan. Tak habis akal, Haru menggunakan pakaian pelayan untuk menyelinap masuk. Setibanya ia di sana, ia langsung mencari celah agar bisa merubah cerita. Sebelum pesta dimulai, Namju memberikan sepasang sepatu untuk Juda. Kepada Dohwa, ia mengatakan rencananya untuk mengungkapkan perasaannya pada Juda di pesta nanti. Ternyata, Haru sudah berada di ruangan ganti dan berhasil mengotori kemeja yang dipakai Namju. Melihat Dohwa sudah berdiri di sana, Haru menyuruhnya untuk bergegas menemui Juda. Dohwa pun segera pergi dan membawa Juda keluar. Acara pesta pun akhirnya dimulai, namun Namju belum juga terlihat. Karena ternyata ia sedang berkeliling mencari Juda. Papan cerita benar-benar sudah berubah ketika bunyi klik kembali terdengar. Dan Oh berjalan ke depan diiringi oleh Haru yang membawakan segelas minuman dan meletakkannya di atas meja. Kedua orang itu tak kuasa mengendalikan langkahnya. Akibat kecerobohan seorang pelayan, kek stroberi itu pun terguling dan hampir mengenai Dan Oh. Beruntungnya, Baekhyun berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Alih-alih Namju yang memberikan pengumuman, Baekhyun sudah berdiri di depan semua orang dan memberi pernyataan bahwa Dan Oh adalah miliknya. 정식으로 선언한다. Semua orang terkejut mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Baekhyun, termasuk adik tirinya yang bernama Junhyun. Ia juga menyaksikan perubahan perilaku Dan Oh yang tadinya tersenyum bahagia ketika Baekhyun mengumumkan hal itu, namun tiba-tiba memasang wajah datar dan cenderung tidak suka. Hal itu dikarenakan adegan panggung telah usai. Haru langsung menjatuhkan nampan saji di tangannya karena ia merasa kesakitan. Ia teringat perkataan Michae bahwa bekas luka di telapak tangannya akan terasa semakin buruk setiap kali ia mencoba merubah jalan cerita. Ia pun pergi meninggalkan pesta dan Oh berusaha menyusul Haru, namun Baekhyun menahannya dengan memegangi tangannya. Baekhyun menuduh Dan Oh sengaja mempermainkan perasaannya karena selama 10 tahun ini Dan Oh selalu mengejar dirinya. Namun kini Dan Oh bersikap acuh dan dingin terhadapnya. Dan Oh kemudian berkata bahwa ia tak pernah menyukai Baekhyun. Selama ini ia hanya mengikuti alur cerita yang dibuat oleh penulis. Baekhyun tak memahami maksud ucapan tersebut. Hingga pada akhirnya ia melepaskan tangan Dan Oh karena mengetahui detak jantungnya mulai tak stabil. Sementara itu Dohwa berusaha mengungkapkan perasaannya pada Juda, namun ternyata Juda hanya menyukainya sebatas teman. Namju berhasil menemukan Juda dan sangat marah melihat ia di sana bersama Dohwa. Ia bahkan melewatkan pesta puncak ulang tahunnya karena mengkhawatirkan keadaan Juda. Terlanjur merasa marah dan kecewa, Namju pun meninggalkan Juda tanpa mau mendengar penjelasan apapun darinya. Setibanya di rumah, Namju mendapat tamparan di pipi dari ibunya sendiri. Ibu Namju merasa sangat malu kepada semua koleganya karena Namju mengacaukan pesta itu. Namun Namju sendiri merasa jika ibunya selama ini hanya memperalatnya demi ketenaran dan posisinya semata, tanpa mau mengerti perasaan anaknya sendiri. 쫓겨날까봐 두려운 거겠죠. Di saat semua teman-teman Dan Oh turut bergembira dengan pernyataan Baekhyun kemarin malam, Haru justru terlihat murung dan pendiam. Ia tengah merenungkan konsekuensi yang akan diterimanya akibat keputusannya untuk membantu Dan Oh berubah jalan cerita. Ia menyadari jika sebentar lagi keberadaan dirinya akan benar-benar hilang. Namun setelah melihat betapa bahagianya Dan Oh karena berhasil membuat kisahnya sendiri, tiba-tiba semua kekhawatirannya sirna. Ia kini memiliki keberanian untuk merubah nasibnya sendiri. Setelahnya, Haru memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan semakin menjalin kedekatan dengan Dan Oh. Dan Oh sendiri selalu merasa berdebar setiap kali memikirkan Haru.
Hubungan pertemanan Dohwa dengan Namju menjadi berantakan, buntut dari kekacauan pesta tempo lalu. Namju berkata pada Dohwa untuk mengambil Juda sebagai gadis pesuruhnya karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Hal itu pun memicu perkelahian antara mereka berdua. Ditambah Dohwa berkata bahwa ia menyukai Namju. Namju sangat kesal mendengarnya dan memperingatkan Dohwa agar tidak melewati batas dengan mendekati Juda. Setelah kejadian itu, Namju mengumumkan bahwa Dohwa bukan lagi anggota dari trio keren. Akibat papan cerita mengalami banyak perubahan, sosok Haru mulai dikenali di lingkungan sekolah. Tiba-tiba ia menjadi murid yang berbakat dalam banyak bidang dan menjadi sangat populer. Bahkan namanya pun sudah muncul pada pin bajunya. Selain itu, Dohwa juga pantang menyerah untuk menyatakan perasaannya pada Juda, meskipun Juda berkali-kali menolaknya dengan kalimat yang sama. Dan-oh kembali melihat sketsa masa depan yang mana menggambarkan ajakan Baekhyun untuk menonton teater bersama. Namun setelah itu, Dan-oh merasa pusing dan nyaris terjatuh. Tanpa menunggu lama, sepulang dari sekolah bunyi klik kembali terdengar dan Baekhyun benar-benar memberinya tiket teater. Dan-oh mengingatkannya agar tidak datang terlambat karena ia tak akan menunggunya. Mengetahui kemajuan hubungan antara putranya dengan Dan-oh, ayah Baekhyun sangat senang, bahkan memberinya uang saku untuk kencan mereka. Namun perselisihan kembali terjadi di antara Baekhyun dan sang ayah. Ayah Baekhyun mendorong putranya untuk segera menikahi Dan-oh. Namun Baekhyun justru keberatan karena ia merasa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis ayahnya saja. Karena lagi-lagi kesal terhadap ayahnya, Baekhyun melampiaskan kepada Dan-oh dengan membatalkan acara kencan. Ia menelpon Dan-oh yang sudah berdandan cantik menunggunya di depan pintu teater. Merasa kecewa karena kencannya batal, Dan-oh pun hanya bisa menangis. Tentu saja itu adalah bagian dari cerita penulis. Begitu juga dengan adegan panggung selesai, Dan-oh melangkah pergi dengan riang. Ia terkejut ketika melihat Haru sudah berdiri di hadapannya. Akhirnya keduanya menonton bersama dan kebersamaan itu membuat Dan-oh sangat gugup. Seusai menonton, mereka berdua bertemu dengan Baekhyun yang ternyata berubah pikiran dan berniat menjemput Dan-oh. Baekhyun marah dan berteriak padanya karena menghabiskan waktu bersama Haru. Baekhyun kembali merasa jengkel ketika melihat keduanya asyik bermain air di pinggir kolam renang. Ia dan Haru berbicara dengan sengit sehingga Haru mendorongnya jatuh ke dalam kolam. Sementara itu, semua murid sedang menonton lomba renang antara Namju dan Dohwa. Saat itu Dan-oh menyadari jika nama Haru mulai memudar pada pin bajunya. Tiba-tiba saja terdengar bunyi sirene yang membuat semua orang panik dan berhamburan pergi dari area kolam renang. Akibat terdesak-desak oleh teman-temannya, Dan-oh terjatuh ke dalam kolam. Melihat kejadian itu, Haru dengan sigap menceburkan diri untuk menolong Dan-oh. Ketika tersadar, Dan-oh sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Baekhyun duduk di sampingnya sembari menangis. Ternyata Baekhyun memiliki trauma di masa lalunya yang membuatnya membenci Dan-oh. Ibunya meninggal akibat penyakit jantung dan ia merasa sendirian setelahnya. Ia tak ingin hal yang sama kembali terulang jika ia menjalin kedekatan dengan Dan-oh. Alasan itulah yang membuatnya bersikap kasar dan selalu menjaga jarak dengan Dan-oh. Masih menggunakan baju pasien, Dan-oh pergi ke sekolahnya dalam keadaan hujan hanya untuk mencari keberadaan Haru. Ia mencari Haru kemana-mana dan mendapati buku sketsa miliknya sudah sobek bertebaran di kolam renang. Dan-oh pun menyadari jika sosok Haru sudah benar-benar hilang. Untuk memastikannya, ia pergi ke perpustakaan guna menemukan buku bertajuk Rahasia. Ternyata Baekhyun sudah memegangi buku tersebut lalu melemparkannya pada Dan-oh. Mulanya Baekhyun tak mengerti maksud ucapan Dan-oh dan Donhwa tentang adanya sebuah panggung. Namun kini ia mengerti semuanya setelah membaca buku tersebut. 아무리 설정값이라고 하지만 은단호. Baekhyun sangat kesal melihat kesedihan Dan-oh akibat kehilangan Haru. Ia kemudian berkata bahwa Dan-oh juga bisa menghilang sama seperti Haru, mengingat penyakit jantungnya itu. Setelah hilangnya sosok Haru, Dan-oh dan Dohwa mendatangi Michae. Ia berharap bisa menemukan jawaban atau harapan untuk kembalinya Haru.
Namun Mijay sendiri tak bisa menebak alur cerita yang direncanakan penulis. Ia hanya menjelaskan bahwa hilangnya sosok Haru akibat keinginan Dan Oh untuk merubah jalan cerita. Merasa menyesal sekaligus sedih, Dan Oh hanya bisa menangis terseduh di lapangan sekolah dan Baekhyun melihatnya dari kejauhan. Suatu hari keluarga Baek mengunjungi toko eksklusif milik keluarga Namju. Ayah Baekhyun sengaja mengatur acara belanja tersebut agar ia bisa bertemu dan berkenalan langsung dengan pimpinan Oh. Dengan alasan membelikan hadiah untuk tunangannya, ayah Baekhyun memanfaatkan pertemanan anak-anak mereka demi memperlancar urusan bisnis. Setelah adegan panggung usai, Baekhyun kembali mengungkapkan protes pada ayahnya karena sikapnya itu. 설날 얼마 안 남았는데 몹쓸 짓 하는 거 아니고요? Dan Oh sangat terpukul dengan hilangnya sosok Haru. Terkadang ia bersikap seperti kehilangan akal dengan memanggil-manggil nama Haru serta duduk di bangkunya. Baekhyun merasa kasihan melihat Dan Oh dan berusaha bersikap lebih perhatian padanya. Berkali-kali ia berusaha meyakinkannya bahwa ia juga bisa membantunya untuk merubah jalan cerita. Namun Dan Oh hanya menganggap Haru yang bisa melakukan hal itu. 그건 하루만 할 수 있는 일이야. Sementara itu Dohwa sedih melihat Dan Oh terpuruk akibat hilangnya Haru. Ia menyesali keserakahannya yang ingin mendapatkan perhatian Juda dengan merusak jalan cerita ketika pesta ulang tahun Namju. Seandainya waktu itu ia membiarkan saja semuanya berjalan sesuai alur, saat ini Haru pasti masih bersama mereka. Ia pun menyatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada Namju. Ia juga meminta Juda agar melupakan semua yang pernah disampaikannya. 어떻게 전달한 진심인데 잊어버리라니. Namun ia merasa cukup lega ketika mengetahui jika Baekhyun sudah menyadari keberadaannya di dunia komik. Bahkan Baekhyun bisa mengingat sosok Haru. Ibu Namju datang ke rumah Juda dengan membawa banyak perabotan elektronik dan sejumlah uang guna mengurus neneknya yang tengah sakit. Ia beralasan bahwa Namju yang memberitahukan padanya tentang latar belakang Juda. Hal itu tentu saja melukai harga dirinya. Ia lalu mendatangi Namju dan mengembalikan sepatu yang waktu itu diberikan padanya. Juda juga mengucapkan salam perpisahan pada Namju dan membuatnya bersedih. 덕분에 신데렐라 놀이 잘했어. 신데렐라? Di saat semua teman-temannya bergembira di hari olahraga sekolah, Dan Oh justru merasa sedih karena semua orang melupakan keberadaan Haru. Seperti biasa, ketika bunyi klik, Dan Oh kembali menjadi tunangan yang sangat mencintai Baekhyun. Ia bahkan memegangi spanduk cinta untuknya sebagai bentuk dukungan. Begitu adegan panggung usai, Dan Oh melemparkan spanduk itu dan bersikap acuh terhadap Baekhyun. Hal itu memicu amarah dari Baekhyun karena selama ini Dan Oh selalu mengejar dan sangat mencintainya. Namun semenjak kehadiran Haru, Dan Oh kini banyak berubah. Dan Oh kemudian menjelaskan bahwa karakter asli dari dirinya adalah saat di luar adegan panggung yang tak pernah menyukai Baekhyun sama sekali. 변한 건 없어. Belum selesai perdebatan keduanya, kembali terdengar bunyi klik dan keduanya sudah berada di tengah lapangan. Mereka bersiap melakukan lomba pasangan. Keduanya tampak kompak dan memasang wajah manis penuh cinta. Di tengah jalan, sepatu Dan Oh tanpa sengaja terlepas dan Baekhyun meninggalkannya. Hal itu pun membuat Dan Oh menangis. Sebenarnya Dan Oh bersedih karena meratapi hilangnya sosok Haru. Sedetik kemudian, seorang siswa mengembalikan sepatu miliknya dan ternyata siswa tersebut adalah Haru. Dan Oh sangat terkejut sekaligus merasa bahagia. Dengan antusias, ia pun mengejar Haru dan mendapatinya tengah bersama Baekhyun. Ternyata penulis mengembalikan sosok Haru. Namun kali ini, dia berperan sebagai teman setia Baekhyun. 왜 이래? 누가 시게? Haru bahkan tak mengingat sosok Dan Oh selain sebagai tunangan Baekhyun. Bekas luka di telapak tangannya juga sudah tak ada. Baekhyun tak mempercayai keberadaan Haru di sisinya dan mengira jika ia hanya berpura-pura saja. Namun setelah menguji ingatan Haru, ia mulai percaya jika Haru benar-benar tidak menyadari dirinya sebagai karakter komik. 자아가 없어졌으니까? Dan Oh tak bisa berhenti memikirkan Haru. Ia merasa bahagia karena kini bisa melihatnya lagi, sekaligus sedih karena Haru juga tak mengingat dirinya. Keluarga Baek datang mengunjunginya dan membawakannya hadiah yang dibeli waktu itu.
Beberapa saat kemudian, Baekhyun membanting kantong hadiah tersebut sembari berkata pada ayah Dan Oh bahwa keluarganya hanya memanfaatkan mereka demi uang. 뭐 있네. 걱정되지도 않으면서. Dan Oh terheran melihat sikap Baekhyun. Namun Baekhyun berkata bahwa mereka akan lupa dengan apapun yang dikatakannya barusan. Begitu adegan panggung dimulai, bunyi klik kembali terdengar. Baekhyun bersama Dan Oh mengucapkan dialog kebahagiaan atas hadiah tersebut. Lalu kedua ayah mereka dengan antusias membahas rencana pernikahan yang disambut gembira oleh keduanya. 이제 단어만 보려고요? Setelahnya, Dan Oh membawa Baekhyun berbicara berdua di kamar. Baekhyun ingin membantunya asalkan Dan Oh bisa menjelaskan tujuan yang sebenarnya. Apakah ia hanya ingin merubah jalan cerita karena penyakitnya atau menginginkan keberadaan Haru? Baekhyun kembali menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang bisa merubah takdir Dan Oh dan karena ia adalah pasangannya di dunia komik. 네 운명 바꿀 수 있는 건 나야. Malam itu Dan Oh pergi menemui Mi Chae untuk menceritakan semuanya. Mendengar cerita mengenai ingatan Haru, Mi Chae menanyakan rencana Dan Oh selanjutnya. Dan Oh berkata bahwa semenjak ia kehilangan Haru, ia bertekad untuk menerima perannya sebagai figuran. Tapi sejujurnya ia merasa takut jika sewaktu-waktu mengalami kematian. 살 수 있다는 희망이 생겼으니까. Setelah membaca komik, Do-hwa pun protes terhadap karakter Baekhyun yang menuruti keinginan keluarganya untuk memanfaatkan Dan Oh. Ia menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Baekhyun beralasan bahwa dirinya hanya menjalankan peran sesuai keinginan penulis, serta Do-eun pun menyadari hal tersebut. 넌 바꾸고 싶었던 적 없어? Namun berkat seseorang, ia kini ingin merubah jalan cerita itu. Ia kemudian bertanya pada Dan Oh, bagaimanakah cara untuk merubah cerita tanpa kehadiran Haru yang selalu diandalkan olehnya. Dan Oh menjelaskan alasan Haru sebagai satu-satunya orang yang bisa merubah cerita karena ia bebas bergerak selagi adegan panggung terjadi, yang mana hal tersebut tak bisa dilakukan oleh orang lain. 스테이지에서 움직일 수 있는 건 하루뿐이야. Sekembalinya Haru di sekolah, ia menjadi seseorang yang tidak dikenali oleh Dan Oh. Selain berperan sebagai teman setia Baekhyun, Haru juga menjadi siswa yang cukup populer di kalangan para gadis. Setiap waktu ia dikerumuni oleh gadis dan para siswa pria iri dengannya. Hal itu pun membuat Dan Oh kesal melihatnya dan berusaha menghindari Haru. Sewaktu Ibu Namju berkunjung ke sekolah, ia bertemu dengan Juda dan memperhatikan sepatunya yang lusuh. Ibu Namju berkata bahwa ia akan mengirimkan sepatu baru untuknya demi harga diri sekolah. 여태 받은 게 얼마인데 하나 더 받는다고 티날까? Ia juga membandingkan Juda dengan Saemi yang datang menghampirinya. Setelah mengantar kepergian Ibu Namju, dengan percaya diri, Saemi menelpon Namju untuk pamer di hadapan teman-temannya. Ia lalu berniat mempermalukan Juda dengan menempelinya kertas di punggung. Namun Namju datang menyelamatkannya. 스네스 해파 아메정. Sewaktu Namju menggandeng tangannya, Juda sempat melemparkan senyum kemenangan kepada Saemi. Juda meminta Namju agar berhenti mendekatinya karena membuatnya semakin menyedihkan. Untuk membuktikan ketulusan perasaannya, Namju kemudian mengumumkan melalui radio sekolah bahwa mulai detik itu Juda adalah wanita miliknya. Sontak semua orang bersorak mendengarnya kecuali Dan Oh dan Do-hwa. Dengan pengumuman tersebut memberikan keduanya kesadaran bahwa alur cerita kembali berjalan sesuai rencana. Keduanya pun sepakat untuk kembali mengikuti kemauan penulis. 정해진 이야기는 어떻게든 일어나니까. Sewaktu di perpustakaan, Haru sempat memperhatikan wajah Dan Oh sebelum ia tertidur dan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Dan Oh di sebuah toko kain di area Joseon. Melihat Dan Oh hampir terjatuh akibat tergelincir dari bangku kayu, ia pun memberikan punggungnya untuk menahan tubuh Dan Oh. Seketika, Haru terbangun dan mendapati Dan Oh sudah tak ada di kursinya. Ia lalu melihat adegan Dan Oh yang hampir terjatuh sama persis seperti di dalam mimpinya, dan ia pun melakukan hal yang sama. Peristiwa itu mengingatkan Dan Oh pada awal pertemuannya dengan Haru, dan ia pun bergegas pergi. Tiba-tiba Dan Oh sudah berada di rumah sakit bersama ayahnya. Dr. Lee berencana menambah dosis obat, namun Dan Oh menolak, yang membuat ayahnya marah. 은단호!
Menyadari kekhawatiran sang ayah, Dan Oh bersedia melakukannya. Sebagai gantinya, ia meminta sang ayah untuk mengabulkan satu permintaannya, yang tak lain ia ingin segera menikahi Baekhyun. Padahal dialog tersebut bukanlah keinginan Dan Oh yang sesungguhnya. 아니야, 안 해. Keesokan paginya, Baekhyun datang menjemput Dan Oh. Melihat foto masa kecil mereka, Baekhyun kemudian bercerita tentang mantra yang sering dihafalkannya setiap kali Dan Oh menolak minum obat. Dan Oh heran karena Baekhyun ternyata ingat semua cerita masa lalu, baik di dalam maupun di luar panggung. Ia kemudian menyatakan tekadnya untuk menerima dunia ini apa adanya dan melupakan Haru serta memaafkan semua kelancangan Baekhyun di masa lalu. 그거 하나는 참 다행이네. Baekhyun kini bersikap lebih perhatian pada Dan Oh dan berjanji akan menjemputnya setiap pagi. Melihat kebersamaan keduanya, Haru bersikap aneh dan memicu kecurigaan Baekhyun. 너 내일 나랑 아침 연습했어. Suatu ketika, Haru kembali melihat adegan di masa era Joseon. Kali ini, ia melihat Dan Oh sedang mengagumi sebuah norigai bergambar bunga trompet, yang mana itu adalah bunga yang dilihatnya di sebuah taman dan memiliki bentuk yang sama seperti gantungan kunci milik Baekhyun. Sementara itu, romansa cinta dua pemeran utama kian menghangat. Namju berjanji akan memenuhi semua keinginan Juda. 그래도 넌 내 소원 들어줬을걸? Juda kemudian berkata bahwa ia ingin agar Namju kembali berbaikan dengan Dohwa. Tanpa menunggu lama, Namju langsung menuruti kemauannya. Setelah berbaikan, Dohwa berkata bahwa Namju dan Baekhyun adalah teman yang paling berharga untuknya. Baekhyun memberikan hadiah kepada Dan Oh berupa sepatu dan kotak permen. Baekhyun kemudian memberikan buket bunga yang dibawa oleh Haru. Dan Oh kesal melihat keberadaan Haru, namun Baekhyun beralasan bahwa peran Haru adalah sebagai teman setianya. 고맙다. Tiba-tiba Dan Oh sudah berada di toko peralatan olahraga bersama Haru. Ia kemudian menyadari kemauan penulis yang menggambarkan dirinya sedang mencari hadiah untuk tunangannya melalui bantuan Haru sebagai teman dekat Baekhyun. Pada acara makan malam keluarga, Baekhyun terlambat hadir, namun ia bersikap sangat santai dan cenderung abai, sementara Dan Oh membiarkannya karena adegan panggung belum dimulai. Beberapa saat kemudian, bunyi klik kembali terdengar, dan Oh dengan sangat bahagia menerima buket bunga dari Baekhyun, sembari mengungkapkan betapa beruntungnya dirinya, karena cintanya kini sudah berbalas. Ia bahkan siap menikahi Baekhyun esok pagi. Baekhyun lalu menggenggam tangan Dan Oh dan berjanji akan menjaganya. Bunyi klik kembali terdengar dan seketika keduanya saling melepaskan tangan masing-masing. Kejadian itu pun kembali disaksikan oleh Chu Hyun yang heran melihat perubahan signifikan sikap dan ekspresi keduanya dalam waktu yang sekejap. Di luar ruangan, Baekhyun bertanya pada Dan Oh tentang ucapannya tadi bahwa ia siap menikahinya. Dan Oh berkata, ia hanya mengucapkan kemauan penulis dan ia sebenarnya membenci hal itu. 내가 하고 싶어서 한 말 아니고. Seperti cerita cintanya kepada Baekhyun selama 10 tahun ini yang dijalaninya karena sudah diatur sedemikian rupa. Ia bahkan tak mengetahui di manakah akan berada di adegan berikutnya. Bisa jadi di rumah sakit atau mungkin di altar pernikahan. Semua itu tergantung pada kehendak penulis. Baekhyun cukup kecewa mendengarnya karena tanpa disadarinya ia sudah memiliki perasaan terhadap Dan Oh. Ia juga ingin melihat jati diri Dan Oh yang sebenarnya, yang dilihatnya semasa Dan Oh sedang bersama Haru di masa lalu. Haru berada di ruang perpustakaan dan melihat sketsa wajah Dan Oh yang pernah digambarnya dulu. Ia juga melihat lubang hitam di sana. Merasa penasaran, Haru memasukkan tangannya ke dalam lubang hitam dan menariknya kembali karena merasa kesakitan. Telapak tangannya mendapatkan luka goresan dan mengeluarkan darah. Perlahan-lahan ingatannya pun kembali. Ia bergegas pergi untuk menemui Dan Oh. Sementara itu Dan Oh berdiri di tengah jalan tanpa menghiraukan laju mobil yang lalu lalang. Kemudian ia merenungi, jika dunia ini hanyalah komik, kemanakah orang-orang itu pergi setelahnya? Tiba-tiba keramaian di depannya pun lenyap, tinggallah Dan Oh seorang diri. Beberapa saat kemudian terdengar suara Haru yang dikenalnya.
Haru lantas mendatangi dan langsung memeluknya. Ia meminta maaf karena telah meninggalkannya dan berjanji akan selalu ada di samping Dan-oh untuk melindunginya. 미안해. 내가 너무 늦게 왔지. Dan-oh sangat bahagia melihat Haru yang dikenalnya kini sudah kembali. Ia pun enggan untuk berpisah lagi dengannya karena takut Haru akan menghilang lagi. Adegan panggung kembali dimulai dan Oh bersama Judah sudah berdiri di depan toko roti tempat Judah bekerja paruh waktu. Ternyata Namju sudah memborong semua roti dan menyewa tempat tersebut. 샌드위치 다 털렸어. Mengadakan pesta penyambutan kembali Dohwa sebagai anggota trio keren hanyalah alasan yang dibuat Namju untuk mengesankan Judah. Baekhyun dan Dan-oh duduk sebagai pasangan serasi yang hadir untuk mendukung sahabat mereka. Selagi adegan panggung, Dohwa menyatakan sikap sebagai pesaing Namjoon yang merebut cinta Judah. 아까부터 자꾸 내 여자 하는데 둘이 정식으로 사귀기로 한 거야? Namun di luar panggung, Dohwa sudah melepaskan Judah untuk sahabatnya. Ia yakin jika Namju pasti bisa membahagiakan dan melindunginya. Dan-oh lalu berangkat ke sekolah dengan penuh semangat karena ingin menghabiskan waktu bersama Haru. Sementara itu, semua siswa pria baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan Namju pada mereka, yang tak lain adalah menghias ruangan auditorium yang akan digunakannya sebagai tempat menyatakan cinta. Merasa kelas musik sangat membosankan, Dan-oh lalu mengajak Haru untuk membolos. Ia merasa bahagia karena Haru kembali berada di sisinya. Haru kemudian membawa Dan-oh pergi berjalan-jalan ke sebuah tempat di mana semua properti penulis ada di sana. Haru meyakinkan bahwa penulis tak akan pernah mengetahui keberadaan mereka di sana karena bukan adegan panggung. Keduanya pun menikmati waktu dengan bersenang-senang dan berfoto bersama. Ketika sedang mencuci tangan, Haru kembali melihat adegan masa lalu. Bersama Dan-oh, ia bermain air di pinggir sungai. Lalu Dan-oh berkata bahwa ia merasa terlahir kembali semenjak bertemu dengan Haru. Haru kemudian benar-benar mengalami adegan dan dialog yang sama persis. Ia pun merasa bingung dengan apa yang sedang ia alami. 하루 덕분에 새로 태어난 것 같아. Ia semakin penasaran dengan asal-muasal dirinya dan alasan keberadaannya. Ketika Haru sedang bersama teman-temannya, Baekhyun mendatanginya dan dengan kasar memberi perintah pada Haru untuk membawakan tas miliknya karena menganggap itu adalah bagian dari perannya. Namun Haru menolak perintah tersebut dan berkata agar Baekhyun merubah karakternya yang suka merundung dan menindas orang. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tak peduli sama sekali dengan peran dirinya. Yang terpenting baginya hanyalah melindungi Dan-oh. Ketika mengetahui Namju menyiapkan kejutan untuk Judah, Saimi sangat murka dan mengobrak-ngabrik ruangan auditorium. Bersama teman-temannya, Saimi kembali merundung Judah dan mengurungnya di ruangan laborat. Judah hanya bisa menangis pasrah menerima perlakuan itu. Begitu adegan panggung usai, Judah berteriak kesal bahkan melemparkan sepatunya ke arah pintu. Tingkahnya sangat kontras dengan karakter panggungnya yang lemah dan polos. Di lain tempat, Dohwa mendengar suara teriakan tersebut, namun ia mengabaikannya. Namju lalu bercerita tentang ruangan yang dihiasnya untuk menyatakan perasaan cinta. Mendengar hal itu, Dohwa mengajak Namju untuk segera mencari Judah. Ia khawatir hal buruk menimpanya. Karena Dohwa sudah bisa menebak alur cerita yang dibuat penulis untuk karakter Judah. Dohwa lalu menemukan Judah dan berusaha menenangkannya. Namun sedetik kemudian bunyi klik kembali terdengar dan Namju membukakan pintu untuk menyelamatkan Judah. Dan-oh dan Baekhyun pulang sekolah bersama. Dalam adegan panggung itu, Dan-oh membahas tentang rencana pernikahan keduanya yang ingin diadakan di tempat terbuka bersama teman-temannya, tentunya sebelum waktunya berakhir. Baekhyun melarang Dan-oh membahas tentang kematian, namun Dan-oh salah paham. Ia mengira Baekhyun enggan membahas pernikahan. Jantung Dan-oh kembali bermasalah dan tiba-tiba ia sudah terbaring di rumah sakit. Melihat kondisi putrinya, ayah Dan-oh berkata pada ayah Baekhyun bahwa ia tak keberatan jika pernikahan anak-anak dibatalkan. Namun ayah Baekhyun memastikan pernikahan Dan-oh bersama putranya akan tetap terlaksana dengan alasan putranya juga sangat menginginkannya.
Pertengkaran antara Baekhyun dan ayahnya kembali terjadi karena kedatangan adik dan ibu tirinya ke rumah sakit. Ia menyebut ayahnya sebagai orang yang munafik yang sengaja memanfaatkan Dan-oh yang tengah sekarat. Melihat bagaimana ayahnya sangat membela dan melindungi keluarga barunya, Baekhyun semakin marah karena sang ayah bahkan tak pernah bersikap seperti itu terhadap dirinya dan mendiang sang ibu. Baekhyun lalu mencari buku bertajuk Bunga Trompet yang waktu itu sempat dibacanya sekilas namun diriput kembali oleh Mi Chae. Ia sempat membaca dialog antara Dan-oh dan dirinya yang terulang dalam sebuah adegan panggung. Khawatir buku tersebut dibaca oleh orang lain dan mengetahui rahasia di dalamnya, Mi Chae pun membakar buku itu. Ia mengeluh pada penulis yang kurang kreatif dalam menciptakan karakter dan dialog karena berulang kali menemukan hal yang sama pada komik yang berbeda. Rupanya, Jin Mi Chae selalu ada di setiap buku komik yang penulis buat, sehingga ia mengetahui setiap jalan ceritanya. Selanjutnya, Baekhyun mengajak Haru bertanding tenis dengannya. Meskipun Haru berkali-kali berhasil mengalahkannya, namun Baekhyun tak ingin menghentikan pertandingan dan meminta Haru untuk terus melakukannya. Haru menolak dan melangkah pergi. Baekhyun memperingatkan padanya agar tetap menjalani perannya sebagai figuran. Namun Haru bersikeras bahwa ia akan merubah cerita karena masih ada lembaran kosong yang belum dibuat oleh penulis dan Haru akan mengisi lembaran kosong tersebut. Haru juga berkata bahwa kini ia menyukai Dan-oh. Ketika Baekhyun berada di atap, ia menemukan sobekan komik yang sudah terbakar. Meskipun mengenakan pakaian di era Joseon, namun dialog dalam lembaran yang tidak terbakar itu sama persis dengan yang pernah diucapkan Dan-oh ketika acara makan malam. Baekhyun tak percaya melihatnya. Ia pun pergi menemui Mi Chae untuk memastikannya. Namun Mi Chae tak ingin memberikan informasi apapun terkait isi komik tersebut. Baekhyun menginformasikan padanya bahwa ia ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Dan-oh sedang membantu Haru memahami pelajaran bahasa Inggris. Haru rupanya tertarik dengan kata extraordinary yang memiliki arti luar biasa. ordinary는 보통이라는 뜻인데. 보통이. Setelah mendengar penjelasan Dan-oh, Haru mengumpamakan dirinya dan Dan-oh sebagai extraordinary karena keduanya adalah peran pendukung yang biasa saja, yang kemudian bergabung dan menciptakan momen spesialnya sendiri. Dan-oh pun memuji penjabaran Haru itu. Haru selalu berada di sampingnya dan terus bersikap manis kepadanya, yang membuat Dan-oh menjadi malu dan akhirnya bersikap canggung. Ketika Mi Chae memergokinya tengah menyebut-nyebut nama Haru seorang diri, Dan-oh mengira jika Mi Chae akan melarangnya memiliki perasaan tersebut, mengingat perannya sebagai tunangan Baekhyun. Namun ternyata Mi Chae bisa memahami Dan-oh karena ia sendiri pernah menyukai seorang di masa lalunya. Ia cukup bersyukur karena penulis tidak menyertakan orang yang disukainya itu dalam komik, sehingga ia tak harus melihat wajahnya. 안 보는 게 나으니까. Sepertinya Mi Chae memiliki kisah cinta yang tak ingin dikenangnya. Dan-oh ingin mendengar lebih lanjut kisah Mi Chae, namun bunyi klik kembali terdengar. Dan-oh sedang berdiri di depan loker milik Baekhyun untuk memastikan ia menerima hadiah raket baru yang dibelinya bersama Haru tempo lalu. 어? 그거 내가 선물해준 거네? Baekhyun mengatakan padanya agar tak usah merepotkan diri mengingat kondisi jantungnya yang lemah. Ia tak ingin Dan-oh jatuh pingsan karena kelelahan mencari hadiah untuknya. Perbincangan keduanya disaksikan oleh siswa lain yang melihat Dan-oh dengan rasa kasihan karena sikap Baekhyun yang kasar. Baekhyun menjadi terganggu karena mereka yang kemudian membuatnya benar-benar bersikap kasar kepada Dan-oh. Selepas adegan panggung, Baekhyun kembali menghampiri Dan-oh untuk meminta maaf. Namun Haru menarik Dan-oh dan membawanya pergi sehingga memicu keributan di antara mereka berdua. Haru kembali bermimpi adegan masa lalu. Terlihat Dan-oh sedang duduk menikmati pemandangan langit malam bersama seorang pria dengan norigae yang menggantung di tali pinggangnya. Ketika Haru terbangun, ia sudah mendapati norigae tersebut berada di tangannya. Baekhyun menemui Dan-oh untuk meminta maaf, namun ia tak tahu cara mengucapkannya. Dan-oh bisa mengerti hal itu, mengingat karakter mereka berdua sebagai peran pendukung memang cukup payah, ditambah lagi karakter dirinya yang penyakitan.
Dan Oh merasa iri kepada Haru karena sebagai figuran ia bebas bergerak di dalam panggung. 하루 봐봐. Hal yang sama juga didengar Baekhyun dari mulut Dohwa. Ia membandingkan Haru dengan peran mereka bertiga sebagai trio keren. Menurutnya, adegan panggung ketika mereka berjalan bersama cukup norak dengan musik tema yang sangat mengganggu. Ia menilai penulis kurang kreatif karena menceritakan cara Namju menggoda Juda dengan menjadikannya seorang pesuruh. Ia bahkan bisa menebak adegan selanjutnya antara Namju dan Juda karena ia sering melihatnya dalam komik romansa. Dohwa menceritakan kejadian di pesta ulang tahun Namju yang merupakan hasil usaha Haru dalam merubah papan cerita. Baekhyun pun menjadi penasaran bagaimana cara Haru melakukannya. Ia kemudian menanyakan hal itu pada Mi-chae yang dinilainya mengetahui banyak rahasia di dunia komik. 등장인물도 변할 수 있나? Mi-chae menjelaskan bahwa tak semua orang bisa merubah adegan panggung seperti Haru. Meskipun sempat berubah, namun pada akhirnya semua akan kembali pada cerita yang sudah ditentukan penulis. Setelah mendengar penjelasan Mi-chae tersebut, Baekhyun merasa percaya diri bahwa Haru tak akan pernah bisa merubah apapun, apalagi merebut Dan-oh darinya. 스테이지에서 은다랑한테 뭘 해줄 수가 없지 넌. Ia pun menantang Haru untuk mengalahkan dirinya dalam adegan panggung. Haru mencari cara agar bisa kembali merubah cerita. Ketika alarm jantung Dan-oh berbunyi, Haru menyadari adegan panggung akan segera dimulai. Dengan membuat Dan-oh jatuh pingsan, lalu Baekhyun datang sebagai penyelamat. Sebelum itu benar-benar terjadi, Haru segera memakaikan alarm tersebut pada Saemi. 왜 이래 하루야? Begitu bunyi klik terdengar, Baekhyun sangat terkejut karena gadis yang akan digendongnya bukanlah Dan-oh, melainkan Saemi. Sementara itu terlihat Haru tengah berlari membopong Dan-oh menuju ruang perawatan. Di ruangan auditorium, terlihat Namju masih sibuk membuat persiapan akhir untuk acara pernyataan cintanya. Ibu Namju yang sudah berada di sana dan memarahi putranya karena bertingkah seperti itu. Ia mengancam akan mengadukan kelakuan Namju kepada ayahnya jika Namju tidak bersedia pulang bersamanya. 네가 더 잘할 거야. Ketika Juda memasuki ruangan tersebut, tak ada siapapun di sana. Namun ia tetap menunggu Namju datang sampai larut malam. Dohwa menyusulnya dan menyarankan agar berhenti menunggu Namju. Namun Juda rela menunggunya karena ia adalah satu-satunya orang yang mau peduli dan memperhatikannya. 여기서 남주가 만나자고 했거든. Keesokan harinya ibu Namju sudah menunggu Juda di halaman rumah. Ia menampar Juda karena berani mendekati putranya. Adegan selanjutnya adalah Juda yang menemui Namju dan memutuskan hubungan keduanya. Pada hari libur, Dan-oh bertemu dengan Haru di sekolah. Keduanya lalu menghabiskan waktu bersama sepanjang hari yang membuat Dan-oh merasa sangat bahagia. 솔직 Ia sampai melupakan rasa sakit di jantungnya yang kian parah. Ketika duduk di bawah pohon tertua di sekolah, Dan-oh mengajak Haru untuk bertemu kembali di bawah pohon itu, tepat di tanggal 10 Oktober mendatang. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi klik. Dan-oh terbaring di ranjang rumah sakit dan hari itu ternyata adalah tanggal 10 Oktober. Ketika ia berusaha bangun dan meninggalkan ranjang, bunyi klik kembali terdengar dan ia kembali terbaring di atas ranjang rumah sakit. Adegan itu terjadi berulang-ulang sampai Dan-oh merasa bosan. Tak terasa waktu pun sudah sebulan berlalu, hingga pada akhirnya ia mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari rumah sakit dan bergegas mencari Haru. 바꾸지 않을 거라면. Dan-oh pergi ke sekolah dan mencari Haru di setiap ruangan. Ia merasa sedih karena tak bisa menemukannya dimanapun. Ia lalu menangis dan mengira sudah kehilangan Haru lagi. Namun Haru sedang duduk di bawah pohon tua. Meskipun Dan-oh tak menepati janjinya untuk datang pada tanggal yang ditentukan, namun Haru dengan setia selalu menunggunya di sana. Keduanya pun berpelukan. Dan-oh memberanikan diri untuk mengecup bibir Haru, lalu meminta maaf setelahnya, disusul dengan ciuman dari Haru. Sementara itu Baekhyun masih menunggu Dan-oh di kamar perawatan. Ia mengkhawatirkannya dan berusaha menghubungi Dan-oh namun tidak kunjung tersambung. Sebenarnya selama 1 bulan ini Baekhyun selalu setia mengunjunginya dengan membawakan buket bunga mawar kesukaan Dan-oh semasa kecil. Namun setiap kali ia datang, penulis selalu membuat Dan-oh dalam keadaan tertidur
sehingga tak bisa melihat ketulusannya. Ia pun mulai menyadari bahwa sebenarnya ia memperdulikan Dan-oh namun tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan baik. Kini ia ingin mendekati Dan-oh, namun Haru sudah terlanjur datang dan mencuri perhatiannya. Dan-oh juga mengakui jika dirinya merasa bahagia setiap kali bersama Haru dan tak peduli tentang peran apapun. 이젠 상관없어. 하루는 나한테 아무나가 아니니까. Adegan panggung kembali dimulai untuk peran utama. Namju mengusir semua teman sekelasnya agar ia bisa berduaan dengan Juda. Dengan patuh, semua orang pun pergi meninggalkan kelas karena bagi mereka ucapan Namju adalah aturan. Namju bertanya pada Juda tentang keseriusan ucapannya kemarin ketika ia mengatakan tak ada apapun yang terjadi di antara mereka berdua. Juda membenarkan hal itu dan menambahkan bahwa ia tak pantas untuknya, lalu pergi meninggalkan Namju. 난 너랑 어울리는 사람이 아니야. Do-hwa mengikuti Juda dan berusaha untuk menghiburnya. Ia pun bersiap memainkan biola untuknya. Beruntungnya bunyi klik terdengar sebelum Do-hwa mulai menggesek biolanya karena ia merasa bosan dengan adegan tersebut. Ia pun tertawa dan Juda ikut tertawa dibuatnya. Do-hwa terheran melihat sikap Juda di luar panggung akhir-akhir ini, namun tetap terasa menyenangkan baginya. 너 지금 웃은 거다? 웃은 거야? Di lain sisi, Baekhyun kembali mendatangi Mi-chae untuk mengorek isi komik bertajuk Bunga Trompet yang sebelumnya pernah dibakar olehnya. Mi-chae berusaha tampak tenang setiap kali Baekhyun datang dan memprovokasinya meskipun tangannya terasa bergetar. Ia teringat pada kisah hidupnya di komik Bunga Trompet yang menceritakan tentang perebutan tahta antara dirinya dengan Baekhyun. Baekhyun berperan sebagai adik tirinya yang ingin merebut tahta setelah raja wafat nanti. Dengan memanfaatkan kekuasaan para menteri istana, ia rupanya berencana untuk melengsarkan Mi-chae. Meskipun Mi-chae adalah putra mahkota, namun ibunya menilai Mi-chae terlalu lemah setiap kali berhadapan dengan Baekhyun. Ibunya sangat berambisi agar Mi-chae duduk sebagai raja karena ia sudah banyak berkorban demi menjaga putranya itu. Mengingat adegan tersebut membuat Mi-chae tak kuasa menetes air mata. Setelah peristiwa ciuman di bawah pohon tua, hubungan Dan-oh dan Haru semakin dekat. Keduanya sudah berani bergenggaman tangan dan saling menggoda satu sama lain. Namun kedekatan itu masih malu-malu untuk ditampakkan di depan umum. Beberapa saat kemudian bunyi klik kembali terdengar. Namju berpamitan kepada semua temannya sebelum ia pergi ke Paris. Juda pun terlihat menangis mengantar kepergiannya. Pertunjukan pun selesai. Air mata Juda surut seketika. Ia berkata pada Namju agar tak usah mengkhawatirkan dirinya karena ia ingin menikmati hari selagi tak ada Namju di sekolah. Dalam buku komik Bunga Trompet, Haru berperan sebagai pengikut Baekhyun yang setia. Ia bahkan rela menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi tujuan Baekhyun untuk menduduki tahta. Baekhyun memerintahkan padanya agar mencari kelemahan Perdana Menteri En, sosok yang paling berkuasa untuk menentukan raja berikutnya. Dengan patuh, Haru pun pergi mengintai sekitar rumah Perdana Menteri dan mendapati sebuah fakta bahwa pria itu memiliki seorang putri yang sangat ia sayangi. Atas perintah dari Baekhyun, ia mengatur pertemuan keduanya seolah sebuah kebetulan dan berhasil membuat putri Perdana Menteri jatuh hati pada Baekhyun. Tiba-tiba air mata Haru mengalir deras setelah mengingat adegan tersebut. Ia pun menemui Mi-chae untuk menceritakannya. Haru berkata ia merasa sedih dan gelisah setelah mengingat peristiwa itu. Menurut Mi-chae, perasaan tersebut wajar terjadi, imbas dari ingatan yang telah muncul kembali. Mi-chae menegaskan agar menghentikan siapapun yang ingin merubah jalan cerita, meskipun itu adalah Dan-oh. Karena dengan merubah jalan cerita, Haru sudah memprovokasi seseorang dan mengacaukan semuanya. Ia berharap agar Haru tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, karena kisahnya bersama Dan-oh tak pernah berakhir bahagia. Hari itu adalah hari peringatan kematian ibu Baekhyun. Ketika Dan-oh tidak melihatnya di kelas, ia pun merasa khawatir. Ia lalu memutuskan untuk menyusul Baekhyun yang sedang mengunjungi ibunya di sanatorium.
Baekhyun merasa senang dengan kehadiran Dan-oh dan mengucapkan terima kasih karena Dan-oh adalah satu-satunya orang yang selalu peduli dan memperhatikan dirinya, terlepas dari peran yang sedang dimainkannya. Keluarganya sendiri tak pernah peduli terhadapnya, bahkan ayahnya tak ingat sama sekali dengan hari itu. Rupanya penulis membuat Dan-oh kembali terbaring sakit selama beberapa hari. Selama itu pula, Haru merasa kesepian sekaligus khawatir. Dan-oh juga ingin segera bertemu dengannya. Begitu ia kembali ke sekolah dan bertemu Haru, keduanya langsung berpelukan melepas rindu. Dari kejauhan, Baekhyun memperhatikan mereka berdua. Ia juga mengikuti Haru yang membawa Dan-oh memasuki ruangan seni. Haru rupanya sudah menyiapkan kejutan untuk Dan-oh selagi ia tak ada. Waktu itu Dan-oh sempat mengutarakan keinginannya untuk melihat gemerlap bintang di langit. Mengingat dalam buku komik bertajuk Rahasia, penulis tidak menciptakan suasana malam yang indah seperti itu. Harus sengaja menutupi setiap jendela ruangan dengan kain hitam yang dilubangi berbentuk bintang, sehingga Dan-oh bisa menikmatinya seolah melihatnya di malam hari. Haru bahagia bisa mewujudkan keinginan Dan-oh. Dan-oh lalu mengucapkan dialog yang sama persis dalam buku komik Bunga Trompet, yang kini sisa sobekannya masih dipegang oleh Baekhyun. Dari balik pintu, Baekhyun tampak terkejut mendengarnya. Baekhyun bertanya pada Mi-chae siapakah yang pada akhirnya akan mendampingi Dan-oh, dirinya ataukah Haru. 이 이야기의 끝이 뭐야? Ia juga ingin tahu siapa sebenarnya Haru, sosok figuran yang tiba-tiba datang dan merubah cerita. Mi-chae memperingatkan padanya, ia akan kehilangan semua orang yang disayanginya jika berusaha berubah cerita seperti yang pernah dialaminya dulu. Baekhyun kemudian menemui Dan-oh dan mengatakan bahwa ia tahu cerita yang akan terjadi di antara mereka selanjutnya. 너 나랑 파혼해. Di hadapan ayahnya, Dan-oh akan membatalkan pernikahan keduanya. Jika hal itu benar-benar terjadi, Baekhyun memintanya agar berhenti menemui Haru. Ia menjamin bahwa dirinya juga bisa membantu Dan-oh merubah takdir. 다시는 그 새끼 옆에 있지 마. Dan-oh meminta Haru menceritakan kisah masa lalu di antara keduanya yang kembali muncul dalam ingatan Haru. Haru kemudian menunjukkan Norigae Bunga Trompet dan meletakkannya di atas sampul buku komik bertajuk Rahasia. Bunga Trompet sendiri ternyata memiliki makna menunggu. Setelah ingatannya perlahan kembali, ia pun berkesimpulan jika keberadaannya di dunia agar ia menunggu Dan-oh kembali menemukannya. 그래서 계속 있고 싶어했던 것 같다. Di masa lalu, Haru berhasil menjalankan misinya untuk membuat Dan-oh jatuh cinta kepada Baekhyun. Bahkan keduanya sudah merencanakan pernikahan. Namun sikap Baekhyun yang dingin dan tidak memahami keinginannya membuat Dan-oh ingin membatalkan pernikahan itu. Tentu saja Baekhyun tak akan membiarkan hal itu terjadi karena bisa merusak rencananya menguasai tahta. 생각보다 성가신 계집이야. Ia pun memerintahkan Haru untuk mencari cara dan memikat Dan-oh kembali, yang tentunya berimbas membuat Haru sering menjumpai Dan-oh dan menjalin kedekatan dengannya. Hingga suatu saat, Haru memberanikan diri untuk memastikan padanya apakah ia sering mendengar bunyi klik dan mengalami kedipan. 이상한 소리가 들리십니까? Mengetahui Dan-oh ternyata memiliki pengalaman serupa, Haru kemudian menjelaskan tentang peran mereka dalam dunia komik. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama untuk menikmati keindahan bunga trompet di tepi sungai, yang mana sama persis seperti adegan yang pernah dilakoni pada saat karya wisata. Sementara itu, Dohwa membelikan sepatu baru untuk Juda dan menorehkan gambar kupu-kupu di atasnya. Ia berharap apapun yang dilakukan oleh Juda bisa membawa efek yang luas, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Beberapa saat kemudian, bunyi klik kembali terdengar. Terlihat Namju tengah bersiap menghadiri konferensi pers di Paris untuk mewakili ayahnya yang sedang sakit. Adegan lalu berpindah pada Juda yang mengalami perundungan di kelasnya. Teman-teman merasa bebas merundungnya karena tak ada Namju yang bisa melindungi. Juda hanya bisa menangis mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bunyi klik kembali terdengar dan adegan panggung pun usai. Juda langsung melawan balik aksi teman-temannya tersebut lalu pergi meninggalkan mereka. Dan-oh sudah berada di rumah sakit bersama sang ayah untuk menjadwalkan rencana operasi. 수술하자. Ternyata Baekhyun juga sedang menunggunya di koridor.
Mengingat Baekhyun sangat benci rumah sakit karena kematian ibunya, dan Oh merasa tak enak padanya karena membuatnya bolak-balik pergi ke tempat itu. Ia pun mengatakan pada sang ayah bahwa ia ingin membatalkan pernikahan. Dan Oh bergegas mencari Baekhyun begitu adegan panggung usai. Ia rupanya penasaran bagaimanakah Baekhyun bisa mengetahui secara pasti tentang adegan yang akan datang. Baekhyun tak menjelaskan apa-apa. Ia hanya meminta Dan Oh untuk berhenti menemui Haru. Namun Dan Oh mengabaikan permintaan tersebut. Adegan panggung terjadi untuk pasangan Namju dan Juda. Namju baru kembali dari Paris dan sekumpulan reporter sudah menunggunya di depan pintu sekolah. Ketika seorang reporter bertanya mengenai sumber inspirasi Namju, ia langsung meraih tangan Juda sembari berkata bahwa sang kekasihnya adalah sumber inspirasi baginya. Juda tersenyum meresponnya dan Dohwa menonton mereka dari kejauhan. Ia melihat Juda sudah mengenakan sepatu lamanya lagi. Padahal sebelum adegan panggung dimulai, Juda yang sedang melawan teman-teman perundungnya masih mengenakan sepatu pemberiannya. Haru melihat kebersamaan antara ayah dan Oh dengan putrinya dan Baekhyun. Adegan itu mengingatkannya kembali pada kisah masa lalunya dalam komik lain. Pernikahan yang sempat ingin dibatalkannya itu pun kembali berlanjut. Namun Dan Oh menyadari jika perasaan cintanya bukanlah untuk Baekhyun. Namun ia tak bisa melakukan perlawanan apapun. Ia hanya bisa mengharapkan bantuan dari Haru. Meskipun Haru hanya terdiam ketika Dan Oh memeluknya, namun dalam pikirannya ia tengah sibuk mempertimbangkan untuk mencari jalan keluar bagi Dan Oh. Karena sebenarnya ia juga sangat mencintainya. Dan Oh kembali melihat sketsa masa depan yang menggambarkan Baekhyun tengah melamar dirinya di sebuah acara sekolah. Dan Oh menceritakan hal itu pada Haru dan Dohwa. Ketiganya kemudian sepakat untuk merubah jalan cerita ketika adegan panggung itu benar-benar terjadi. Di lain tempat, Juhyun melihat sobekan komik yang disimpan oleh kakaknya. Ternyata selama ini, Juhyun juga sudah menyadari sosok dirinya sebagai tokoh komik. Ia mengingatkan sang kakak agar tidak berusaha merubah apapun demi kebaikannya sendiri. Bunyi klik kembali terdengar. Semua siswa dan guru sudah berkumpul dalam rangka menonton video bersama. Sesuai dengan sketsa yang diceritakan Dan Oh sebelumnya, Haru sebagai teman setia Baekhyun memberikan cincin lamaran itu kepadanya. Sebuah video tentang masa kecil Dan Oh bersama Baekhyun diputar di layar. Baekhyun naik ke atas panggung dan mengucapkan dialog yang sudah bisa ditebak. Sementara itu, Haru segera berlari ke bagian operator dan berusaha merubah papan cerita. Namun ia tak bisa menggerakkan tangannya sama sekali, bahkan telapak tangannya kembali berdarah. Dan Oh sudah berdiri di atas panggung dan bersiap mengenakan cincin tersebut. Dengan susah payah, Haru berhasil mencabut lampu sorot. Merasa berhasil merubah papan cerita, ternyata bunyi klik kembali terdengar dan adegan berulang dari awal. Namun kali ini, sosok yang naik panggung bukanlah Baekhyun, melainkan murid lain yang melakoni lamaran serupa. Dan Oh merasa lega karena papan cerita kini berhasil diubah. Kejadian tersebut membuat Baekhyun berpikir keras. Ia kemudian menyimpulkan bahwa papan cerita tak akan pernah berubah, namun pemeran di dalamnya bisa digantikan. Dan Oh melihat sketsa di masa depan yang memperlihatkan dirinya meninggal sewaktu menjalani operasi. Ia pun memeluk Haru untuk menghilangkan perasaan gelisahnya. Ketika Haru melihat bekas luka di tangannya, ia terlihat akan masa lalunya. Baekhyun mengungkapkan rencananya untuk menjadi raja dengan mengorbankan Dan Oh. Mengetahui hal itu, Haru segera mendatangi Dan Oh dan menyuruhnya untuk pergi. Ingatannya pun terpotong dan tiba-tiba ia melihat Dan Oh sudah bersimbah darah akibat tertusuk pedang. Haru kemudian mendatangi Michai untuk menanyakan kisah dalam buku komik yang ia ketahui. Michai menegaskan padanya bahwa tak ada seorang pun yang bisa merubah jalan cerita. Ketika cerita satu orang berubah, maka akan berpengaruh pada cerita orang lain. Ia sendiri pernah berusaha merubah jalan cerita untuk karakternya di masa lalu, namun berujung dengan kematian Suhyang yang tak lain adalah kekasihnya.
Setelah mendengar penjelasan itu, Haru menyimpulkan Dan Oh akan mengalami hal yang berbahaya, seperti kisah di masa lalunya. Ia pun bersikap berlebihan dalam melindungi Dan Oh yang membuatnya terlihat norak seperti pasangan Juda dan Namju. Dalam adegan panggung, Dan Oh mengungkapkan alasannya yang ingin menikahi Baekhyun sejak kanak-kanak, karena baginya Baekhyun adalah tujuan hidupnya yang membuatnya selalu bersemangat. Namun setelah ia mengetahui kemungkinan hidupnya semakin singkat, ia meminta agar Baekhyun setuju untuk membatalkan pernikahan. Dan Oh menangis ketika mengatakan hal itu. Setelah adegan panggung usai, air matanya tak bisa berhenti dan ia benar-benar merasa bersedih. Dan Oh kemudian mengajak Baekhyun untuk memperbaiki hubungan mereka di luar adegan panggung dengan menjalin hubungan pertemanan. Dan Oh juga meminta Baekhyun untuk merahasiakan rencana operasinya pada Haru. Hal yang sama juga ia ucapkan pada Mi-chae agar Mi-chae menyembunyikan buku komik tersebut sehingga Haru tak mengetahui fakta itu. Ia mengakui pada Mi-chae bahwa Haru adalah cinta pertamanya dan tak ingin melihatnya bersedih. Sementara itu, Baekhyun rupanya baru menyadari perasaannya yang sesungguhnya terhadap Dan Oh. Ia pun mengakui hal tersebut dan berusaha meyakinkan Dan Oh bahwa perasaannya tulus tanpa terpengaruh dari keluarganya ataupun orang lain. Dan Oh mengira ucapan itu hanyalah dialog di panggung, namun Baekhyun masih tetap menggenggam tangan Dan Oh ketika adegan panggung berakhir. Baekhyun menyebut bahwa selama ini yang dibencinya bukanlah Dan Oh, melainkan penyakit yang dideritanya dan keluarganya yang selalu memanfaatkan Dan Oh. Baekhyun berharap Dan Oh mau menerima perasaannya dan menjalin hubungan pertunangan yang sesungguhnya, baik di dalam maupun di luar panggung. Sepertinya Juda sudah menyadari perannya dalam buku komik. Kini ia berani membela dirinya ketika mengalami perundungan, bahkan berhasil membalikkan keadaan dengan mengurung Saemi bersama teman-temannya. Ia juga memberikan harapan pada Dohwa agar tetap mendekatinya, meskipun dalam adegan panggung Juda telah resmi berpacaran dengan Namju. Dalam sebuah perdebatan, akhirnya Baekhyun menceritakan tentang rencana operasi yang dijalani oleh Dan Oh. Haru tak bisa menyembunyikan kegelisahan dan kekhawatiran setelah mengetahui hal itu. Meskipun Dan Oh berkata bahwa ia baik-baik saja, namun sebenarnya Dan Oh mengharapkan penulis untuk memberikan keajaiban dalam cerita kehidupannya. Melihat Dan Oh menangis, Haru bertekad untuk kembali merubah papan cerita. Ia pun mengajak Dohwa untuk bekerja sama. Dengan bantuan Dohwa, Haru berhasil menyelinap masuk ke ruangan kerja Dr. Lee. Setibanya di sana, ia mencari rekam medis milik Dan Oh dan melihat tanggal operasi yang sudah ditentukan. Haru memikirkan cara untuk merubah cerita. Pada akhirnya, ia menukar hasil rekam medis milik Dan Oh dengan milik pasien lain. Begitu adegan panggung dimulai, Dr. Lee membaca hasil grafik Dan Oh dan mengatakan bahwa tindakan operasi sudah tak diperlukan lagi karena kondisi jantung Dan Oh mengalami kemajuan yang cukup pesat. Mendengar hal tersebut, Dan Oh dan ayahnya merasa sangat bahagia. Baekhyun justru merespon dengan cara berbeda ketika Dan Oh menceritakan kondisi jantungnya. Meskipun tak tahu bagaimana cara Haru berubah cerita, namun Baekhyun mengingatkan Dan Oh agar tetap menjalani pemeriksaan ulang terkait kondisi jantung. Ia tak yakin jika cara Haru dalam merubah cerita benar-benar bisa menyelamatkannya, karena berdasarkan lembaran komik yang hampir terbakar, ia melihat adegan Dan Oh yang meninggal di tangan Haru. Untuk membuktikannya, ia pun menunjukkan lembaran komik tersebut. Dan Oh berusaha tidak mempercayai cerita di dalam komik itu karena ia percaya pada Haru yang berjanji akan selalu melindunginya. Baekhyun memberikan cincin milik ibunya kepada Dan Oh yang diterima dengan sangat bahagia olehnya. Namun di luar adegan panggung, Dan Oh dengan sadar segera melepas cincin tersebut dan mengembalikannya kepada Baekhyun. Baekhyun berusaha meyakinkan Dan Oh bahwa perasaannya benar-benar nyata dan tulus kepada gadis itu, bukan hanya di dalam panggung semata. Namun Dan Oh hanya menyukai Haru seorang. Berpindah pada Namju yang sedang mengumumkan di hadapan semua orang bahwa ia dan Juda kini resmi berpacaran. Ia melarang siapapun untuk mengganggu Juda. Juda kemudian menghampiri Namju sembari tersenyum dan keduanya bergandengan tangan meninggalkan kelas.
Di luar adegan panggung, Juda segera menghempaskan tangan Namju dan berkata bahwa sebenarnya ia sudah muak dengannya. Ia pun lalu pergi mencari Dohwa di ruangan musik untuk mendapatkan penghiburan. Beberapa saat kemudian bunyi klik kembali terdengar dan Juda sudah kembali bersama Namju. Namju mengembalikan sepatu yang dulu diberikannya untuk Juda. Menurutnya, sepatu itu adalah milik Juda seorang karena ia adalah Cinderella miliknya. Sebuah kabar dari rumah sakit merusak kemesraan keduanya. Kabar itu menginformasikan tentang kondisi nenek Juda yang kian memburuk. Juda segera pergi ke sana bersama Namju. Di rumah sakit, Namju setia mendampingi Juda dan menjamin jika nenek Juda mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik. Meskipun di luar adegan panggung, Juda bersikap sinis terhadapnya, namun Namju sama sekali tak mengingatnya. Baekhyun melihat Mi-chae bersikap aneh setiap kali ia berpapasan dengan murid baru yang bernama Soo-hyang. Ia pun mendekati Soo-hyang untuk mengorek informasi, namun Mi-chae memergokinya. Ia rupanya melarang Baekhyun untuk ikut campur dalam urusan kehidupannya. Dalam cerita masa lalu, Soo-hyung adalah pelayan istana yang disukai oleh Mi-chae. Namun karena sebuah alasan, Baekhyun menghabisinya. Ia memanfaatkan Dan-oh untuk mengantarkan hidangan yang sudah diracuni oleh Mi-chae, lalu menjebaknya dengan tuduhan pengkhianatan. Ia bahkan menempatkan Haru dalam dilema ketika memerintahkannya untuk menikam Dan-oh dengan pedang sebagai bukti kesetiaannya pada raja. Pada akhirnya, Dan-oh pun terbunuh dengan pedang milik Haru, yang sebenarnya pedang tersebut sengaja didorong oleh Baekhyun. Setelah mengingat adegan tersebut, Haru menghindari Dan-oh karena takut membahayakan nyawanya. Ia merasa menyesal sudah menukar hasil rekam medis milik Dan-oh dan rupanya berakibat fatal baginya. Mengira kondisinya membaik, Dan-oh tidak menyadari jika sebenarnya nyawanya dalam bahaya. Hingga suatu ketika ia jatuh pingsan dan terbaring koma di rumah sakit. Baekhyun dengan setia menemaninya. Ia menangis melihat keadaan Dan-oh. Ia juga teringat pada ucapan Mi-chae waktu itu, jika seseorang mati di dalam adegan panggung, maka ia bisa berperan kembali namun kehilangan semua ingatannya. Namun jika ia mati di luar adegan panggung, maka ia akan hilang dari cerita selama-lamanya. Baekhyun tak ingin kehilangan sosok Dan-oh. Ia pun menggunakan adegan panggung untuk menghabisinya. Kembali terdengar bunyi klik. Dan-oh terlihat sehat dan bahagia sendiri di samping Baekhyun sembari mengenakan cincin pemberiannya. Adegan panggung usai, namun Dan-oh masih tersenyum manis kepada Baekhyun. Bahkan ia tak menyadari adanya kedipan. Haru yang melihat kehadiran Dan-oh segera menghampirinya dan memegangi tangannya. Namun Dan-oh tidak mengenali Haru. Rupanya Dan-oh kehilangan ingatannya karena penulis mengembalikan semua pada tempatnya. Haru melaporkan tentang Dan-oh kepada Mi-chae. Mi-chae kemudian menjelaskan bahwa penulis hampir mengakhiri cerita dan dunia komik bertajuk rahasia akan segera berakhir. Ia pun tak mengerti kemauan penulis dengan menghadirkan sosok Soo-hyang di akhir cerita. Entah karena penulis merasa kasihan padanya atau memang sengaja ingin menyiksa dirinya. Ia bertemu dengan wanita yang dicintainya, namun sosok tersebut tak bisa mengingatnya. Jika cerita hampir berakhir, maka penulis akan menghilangkan satu persatu peran figuran di dalam ceritanya, tak terkecuali Haru. Setelah mendengar penjelasan Mi-chae, Haru berusaha mengembalikan ingatan Dan-oh. Sebelum menghilang, ia ingin agar Dan-oh sempat mengenalinya. Setiap kali bertemu dengan Dan-oh, Haru selalu mengenalkan dirinya dan berusaha mendekatinya. Ia juga mengucapkan dialog yang sama seperti yang pernah Dan-oh ucapkan dulu. 나 기억해? Apapun yang terjadi, Haru bertekad akan selalu menunggunya. Sebuah artikel berita mengabarkan tentang jati diri Namju yang sebenarnya, bahwa ia bukanlah anak kandung pimpinan Oh. Namju dengan berani mengakui berita tersebut dan mempersilahkan teman-temannya untuk meninggalkannya jika memang mereka melihatnya hanya sebagai pewaris perusahaan. Juda dengan yakin berdiri di samping Namju dan memberikan dukungannya. Ia pun melakukan hal yang sama ketika ibu Namju datang dan meminta anaknya untuk pergi ke luar negeri demi menghindari guncingan banyak orang. Namju menolak perintah tersebut karena ia tak ingin lari dari kenyataan. Pada akhirnya, Juda menyarankan kepada ibu Namju agar menerima anaknya apa adanya.
Ia juga memeluk Namju di hadapan sang ibu dan tidak melepaskan pelukannya meski adegan panggung telah usai. Baekhyun tak menyanyiakan kesempatan yang diberikan penulis untuknya, bukan hanya di dalam panggung. Ketika di luar panggung pun, Baekhyun tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Dan-oh. Ia menuruti kemauan Dan-oh yang ingin melakukan banyak hal bersamanya. Mereka berdua pergi menikmati udara pantai, bertamasya, dan makan bersama. Namun pada suatu saat, ketika adegan panggung selesai, Dan-oh yang masih ceria dan penuh cinta memanggilnya dengan nama Haru. Dan-oh sendiri tak menyadari ucapannya itu. Namun hal itu memberikan kesadaran baru bagi Baekhyun. Ternyata meskipun Dan-oh hilang ingatan, di alam bawah sadarnya ia tetap mencintai Haru. Perlahan-lahan ingatan Dan-oh tentang Haru mulai bermunculan. Setiap kali ia berpapasan dengannya, alarm jantungnya pasti berbunyi. Ia bahkan pernah sampai pingsan dibuatnya dan Haru dengan setia mendampinginya di ruang kesehatan. Ingatannya tentang Haru kembali muncul ketika Haru membantunya untuk merawat luka goresnya. Baekhyun memperhatikan Dan-oh yang tengah duduk termenung di bawah pohon tua. Ia menyadari jika kemenangannya mendapatkan Dan-oh justru terasa hampa karena Dan-oh kehilangan ingatan dan jati dirinya. Ia kemudian meminta Dan-oh untuk menemuinya di bawah pohon tua demi merayakan hari jadi ke-10 pertunangan keduanya. Dan-oh menepati janjinya dan menunggu kedatangan Baekhyun di sana. Namun ternyata sosok yang ditemuinya bukanlah Baekhyun melainkan Haru. Sebelum adegan panggung dimulai, Baekhyun sengaja memberikan mantelnya pada Haru agar ia menggantikan perannya di panggung. Hal itu rupanya karena penulis tak akan merubah cerita namun masih bisa mengganti pemeran. Bahkan mungkin kehadiran Haru sebagai pemeran pengganti tak akan pernah disadari oleh penulis. Sebuah momen berhasil mengembalikan semua ingatan Dan-oh dan keduanya pun berpelukan saling melepas rindu. Mengetahui sisa waktunya tinggal sedikit, Mi-chae juga tak ingin membuang waktu hanya dengan memperhatikan Su-hyang dari jauh. Ia memanggil Su-hyang ke dapurnya dan menghidangkan banyak makanan untuknya. Ternyata Su-hyang selama ini mengenali Mi-chae sebagai kekasihnya di cerita masa lalu. Setelah memperoleh ingatannya kembali, Dan-oh memulangkan cincinnya pada Baekhyun. Meskipun merasa sedih, namun Baekhyun merasa keputusannya sudah tepat. Karena ia tak ingin menjadi monster dengan mengingkari hati kecilnya. Dan-oh mengucapkan terima kasih padanya sebagai sosok Dan-oh sekaligus sebagai tunangannya dalam dunia komik. Ia juga mendoakan agar Baekhyun bisa menemukan jati dirinya di cerita berikutnya. Keduanya pun menangis sembari berjabat tangan. Dan-oh dan Haru selalu bersama karena Haru menyadari waktunya kian sempit sebelum sosoknya benar-benar menghilang. Selain menyadari PIN nama miliknya sudah terhapus, sebagian teman-temannya juga mulai menghilang. Ia pun berusaha mewujudkan satu persatu daftar keinginan Dan-oh yang pernah dibuatnya dulu. Ia kemudian menemui Baekhyun untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. 고맙다. Baekhyun beralasan jika ia melakukan hal itu karena Dan-oh sangat mencintai Haru dan ia ingin memberikan kebahagiaan pada Dan-oh setelah 10 tahun selalu mengabaikannya. Ketika bertemu dengan Do-hwa, Juda juga menegaskan perasaannya bahwa ia mencintai Namju dan menganggap Do-hwa hanya sebatas teman. Do-hwa sudah menduga penolakan tersebut pasti akan terjadi padanya karena begitulah akhir cerita untuk peran pendukung yang mencintai peran utama. Mi-chae memanggil Baekhyun dan Haru bersamaan. Ia khusus memasakkan makanan untuk keduanya sebagai simbol berakhirnya permusuhan di antara mereka. Hal itu disebutnya sebagai ritual buang sial agar dalam kisah komik berikutnya keduanya bisa bertemu dalam keadaan bahagia tanpa membawa dendam di masa lalu. Sementara itu, Ju-hyun mendekati kakaknya dan berusaha memperbaiki hubungan. Selama ini, ia selalu memperhatikan kakaknya, namun Baekhyun menjaga jarak dengannya. Sebenarnya, ia merasa kasihan melihat sang kakak yang selalu tampak kesepian. Kembali pada Haru yang selalu menggenggam tangan Dan-oh dan memeluknya setiap ada kesempatan. Sebelum ia benar-benar hilang, ia berkata pada gadis itu bahwa Dan-oh adalah awal dan akhir baginya. Dialah alasan keberadaan Haru di dunia ini. Sedetik kemudian, ia menghilang diiringi tangis sedih dari Haru.
Hari kelulusan pun tiba di saat semua orang berbahagia dan Oh justru merasa sedih sendirian karena ketiadaan Haru di sisinya. Ia lalu meletakkan buket bunga kelulusan di meja nomor 13 yang tak lain adalah milik Haru. Baekhyun pun tampak mengenang kehadiran Haru. Akhir kisah komik bertajuk Rahasia ditutup dengan adegan foto bersama kelulusan siswa SMA Seoli. Namun, kisah Dan Oh masih berlanjut dalam komik baru yang dibuat penulis. Masih menggunakan nama dan tokoh yang sama, penulis menggambarkan dunia barunya dengan latar belakang kampus. Saimi dan teman-teman berundungnya tampil lebih dewasa dengan perilaku yang lebih sopan. Bahkan Suchul menjadi sosok mahasiswa yang disegani oleh teman-temannya. Berbeda dengan karakter sebelumnya, Namjoon menjadi mahasiswa yang berpenampilan aneh dengan kaos bermotif stroberi dan dikucilkan oleh teman-temannya. Namun Dan Oh tetap tampil cantik dengan pembawaan diri yang lebih baik. Di suatu hari, Dan Oh duduk di bawah pohon tua dan menemukan sebuah buku yang berisi sketsa dirinya bersama Haru dulu. Pada tanggal 10 Oktober, ia benar-benar bertemu dengan Haru di bawah pohon itu. Mulanya ia mengira jika sosok Haru di depannya tidak mengingatnya. Namun dugaannya salah karena Haru memanggil namanya dan memeluknya. Film pun berakhir.